Bab 781. 5 Raja, Jiang Dongliu. Di sisi lain, di rumah keluarga Jiang. Di ruang belajar Jiang Duxing. Pada saat ini, ada orang lain di ruang belajar selain Jiang Duxing. Dia adalah seorang pria tua. Lelaki tua itu tampak seperti berusia sekitar 60 tahun. Ia kurus dan berambut putih seperti salju. Ia mengenakan kacamata hitam bundar, celana pendek bermuda, dan sandal. Lelaki tua misterius itu adalah lelaki tua yang sebelumnya mentraktir Get dengan anggur. Ayah. Jiang Duxing menyapa lelaki tua misterius itu dengan hormat. Qiansui bertingkah aneh akhir-akhir ini, aku tidak akan merepotkanmu untuk mencarinya jika aku punya pilihan lain. Orang tua misterius ini adalah ayah Jiang Duxing, kakek Jiang Qiansui. Dia adalah anggota yang lebih tua dari otoritas tertinggi para aristokrat galaksi, salah satu dari 5 pelindung aristokrat galaksi dan Bima Sakti saat ini, 5 Raja, Dongliu. Ya, aku tahu. Kakek Jiang Qiansui, Jiang Dongliu terkekeh dan menganggukkan kepalanya. Ia berkata, Qiansui selalu menjadi anak yang mampu mengendalikan emosinya. Kecuali jika itu adalah sesuatu yang besar, kemampuannya untuk mengendalikan emosinya tidak akan terpengaruh. Sekarang setelah seorang jenius super muncul, wajar saja jika seorang gadis seusianya akan mengidolakannya. Itu bukan masalah besar. Saya harap begitu, saya khawatir dia akan membuat pilihan yang salah, jika kita tidak menyelesaikan perasaan romantisnya terhadap pahlawan ini sekarang, ketika kita benar-benar menemukan si jenius super itu. Jiang Duxing menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia berkata perlahan, itu akan menjadi masalah ketika saatnya tiba, telah dipastikan bahwa si jenius super ini bukanlah salah satu dari bangsawan galaksi, kan? Sudah dikonfirmasi. Jiang Dongliu mengangguk dan berkata, menurut berita terbaru, si jenius nomor 1 dari generasi muda Beta Star, Li Tianxing, sudah dalam perjalanan ke sini, anak ini berbakat, sama sekali tidak seperti bocah kecil Tianzong. Yang terpenting, dia adalah salah satu orang yang sedang dipersiapkan Beta Star dan dia adalah pengguna energi yang telah menyatu dengan batu jiwa es. Dia adalah salah satu penerus terpilih dari 9 Saluo. Anak ini sebenarnya cukup bisa diandalkan, setidaknya aku belum melihat sifat buruk apapun setelah mengamatinya begitu lama. Biarkan aku menasihati Qiansui dan menyelesaikan konflik yang ada di hatinya, segalanya akan beres, seharusnya tidak ada masalah. Benar, Qiansui telah patuh padamu sejak kecil. Jiang Duxing akhirnya merasa lebih baik. Ia tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, ayah, kau sudah bertemu dengan penerus Mo Tianji, Hong Dali, benar. Bocah kecil itu. Ketika Hong Dali disebut, Jiang Dongliu langsung tertawa. Sambil menepuk pahanya, dia berkata, bocah itu sangat baik, aku bertemu dengannya di hari dia membunuh Fei Yun. Jelas dia sangat marah hari itu, dia juga sangat terampil, dia mungkin salah satu yang terbaik di antara bangsawan ganda. Selain itu, bocah kecil ini memiliki dukungan yang kuat, dia akan menjadi seseorang yang luar biasa di masa depan. Oh, begitu kuat. Jiang Duxing tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, latar belakangnya benar-benar mengesankan. Dia memberikan beberapa potong permata energi kelas atas yang meningkatkan energi hingga 50% sekaligus. Itu bukan barang yang dimiliki orang biasa. Oh, hal seperti itu terjadi. Jiang Dongliu mengusap dagunya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Mo Tianji mungkin adalah petarung nomor 1 di galaksi bertahun-tahun yang lalu, tetapi menurutku bahkan dia tidak memiliki permata kelas atas seperti ini, tidak mungkin juga Whitebeard Gate memberinya barang bagus seperti itu secepat ini. Aku heran bagaimana pemuda ini mendapatkannya, dan kamu menyebutkan bahwa dia memberikan beberapa potong sekaligus, ini benar-benar aneh. Mo Tianji mungkin adalah petarung terbaik di galaksi timur, tetapi tidak mudah untuk mendapatkan permata energi berkualitas tinggi yang meningkatkan energi hingga 50%. Fakta bahwa Hong Dali mampu mendapatkannya merupakan kejutan besar. Gerbang Jenggot Putih. Ketika mendengar nama itu, Jiang Duxing langsung terkejut. Ayah, Anda berbicara tentang bajak laut nomor 1 di sektor bintang Dimu, salah satu dari 3 kaisar Dimu, Gerbang Jenggot Putih. Tentu saja. Jiang Dongliu tertawa dan berkata, siapa lagi kalau bukan dia? Kamu tidak akan bisa menebak bagaimana mereka berakhir bersama. Bagaimana mereka bisa bersama, seru Jiang Duxing. Dia adalah salah satu dari 3 kaisar bajak laut luar angkasa sektor bintang Dimu, orang yang paling kuat di seluruh sektor bintang Dimu ada di kota Shenluo. Benar sekali. Jiang Dongliu berkata perlahan, Whitebeard Gate punya hobi, setiap kali dia berlibur, dia akan pergi ke planet lain yang dipilih secara acak. Apa yang dia lakukan saat berlibur juga beragam dan aneh. Kali ini, Whitebeard Gate menggadaikan dirinya sendiri, itu berarti dia pergi ke pegadaian dan menggadaikan dirinya sendiri, harganya 100.000 dolar galaksi. Hong Dali bahkan tidak menemuinya secara langsung dan mengajukan penawaran 120.000, jadi Gate akhirnya tinggal bersamanya. Aku tidak akan menceritakan apa yang terjadi selanjutnya, tetapi Hong Dali sekarang adalah salah satu dari banyak anak baptis Gate. Gate sangat protektif, bocah itu akan aman mulai sekarang. Ini, bagaimana itu bisa terjadi?
Jiang Duxing tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Keberuntungan Hong Dali agak terlalu bagus, bukan? Ini takdir. Jiang Dongliu tersenyum dan berkata, kau tidak punya pilihan selain menyerah padanya. Setelah mengatakan ini, Jiang Dongliu bangkit dan berkata perlahan, lupakan saja, jangan pikirkan ini sekarang, aku akan mencari Qian Sui dulu dan mengobrol dengannya, kau tidak perlu terlalu khawatir, Qian Sui kita sangat cerdas dan akan mengerti banyak hal dengan sedikit bimbingan, ini tidak berbeda. Baiklah, ayah, aku akan menunggu kabar baikmu. Jangan khawatir, kata Jiang Dongliu sambil tersenyum sebelum mengulurkan tangan dan dengan lembut menarik sesuatu di udara. Sebuah pintu terbuka entah dari mana dan dia masuk, lalu menutup pintu di belakangnya. Semuanya kembali normal. Restoran berputar brand. Jiang Qiansui duduk sendirian di sebuah ruangan, memikirkan si jenius super itu. Sejujurnya, dia baru berusia 18 tahun ini, usia ketika para gadis cenderung mengidolakan pahlawan. Seseorang yang berhasil melewati semua 30 level menara ujian hanya datang sekali dalam 1000 tahun. Wajar saja jika Jiang Qiansui merasa kagum pada seorang jenius seperti ini. Masalahnya, tidak ada yang tahu seperti apa orang misterius ini. Jiang Qiansui juga tidak tahu. Dia adalah gadis yang sangat cerdas. Setelah kegilaan awalnya mereda, dia segera menjadi tenang. Itulah sebabnya dia duduk di sini sendirian, bukan dengan orang lain. Mungkin, aku bertindak terlalu gegabah. Jiang Qiansui duduk di sofa di ruangan itu sambil berpikir dengan saksama tentang kejadian-kejadian yang baru saja terjadi. Aku tidak tahu apapun tentang pihak lain dan aku jatuh cinta padanya, itu tidak benar, perasaanku lebih terasa seperti pemujaan. Bagaimanapun, Jiang Qiansui tidak memiliki pengalaman sebelumnya dalam hal cinta dan dia masih sangat muda. Dia benar-benar perlu mempertimbangkan situasi saat ini dengan serius. Swiss. Tepat saat Jiang Qiansui sedang berpikir, sebuah pintu tiba-tiba muncul di belakangnya dari udara tipis. Wah, Qiansui kecil, apa yang sedang kamu pikirkan di sini? Jiang Dongliu terkekeh sambil berjalan keluar dari pintu lalu menutup pintu di belakangnya. Dia mendekati Jiang Qiansui dan memeluknya. Apakah ada yang menindasmu baru-baru ini? Kalau begitu, kakek akan membelamu. Kakek, terisak. Ketika dia melihat kakeknya, yang dia kagumi, Jiang Qiansui membenamkan kepalanya di dada kakeknya dan menangis. Kakek, aku merasa sangat bingung, terisak. Hahaha, jangan khawatir. Jiang Dongliu menepuk punggung Jiang Qiansui dengan lembut dan menghiburnya dengan lembut. Kamu masih anak-anak, saat kamu tumbuh dewasa kamu akan menghadapi tantangan dan perubahan, jika kamu memilih jalan yang benar, jalan di depan akan lebar dan lurus, jika kamu memilih jalan yang salah, itu akan menjadi gang yang sempit dan berliku, namun, terlepas dari apakah kamu mengambil jalan yang lebar atau gang yang sempit, kamu akan berakhir di tempat yang sama, tidak banyak perbedaan. Sambil berbicara, dia mengembalikan Qiansui ke posisi semula dan berkata sambil tersenyum, baiklah, berhenti menangis, katakan pada kakek apa yang mengganggumu. Baiklah. Jiang Qiansui mengusap matanya. Dia mengagumi kakeknya yang merupakan salah satu dari 5 raja sejak dia masih muda. Kegemarannya pada para pahlawan berasal dari kekagumannya pada kakeknya. Bagi kakeknya, tidak ada yang tidak bisa dibicarakan Jiang Qiansui. Sekarang kakek kesayangannya ada di sini, dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya dan menumpahkan semua masalahnya kepadanya. Sebelumnya, kupikir aku menyukai prajurit super yang telah melewati level 30, tetapi kemudian aku menyadari bahwa itu mungkin tidak benar, kata Jiang Qiansui lembut. Aku mungkin terlalu gegabah, mungkin aku hanya mengidolakan si jenius super dan aku sebenarnya tidak tahu apakah aku mencintainya atau tidak, aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika aku bertemu dengannya di masa depan. Ya, aku mengerti perasaan Qiansui kita. Jiang Dongliu menepuk bahu Jiang Qiansui. Coba lihat, apakah seperti ini, kamu selalu menyukai orang-orang kuat dengan kemampuan yang kuat sejak muda, pahlawan seperti kakek, kan? Jiang Qiansui mengangguk dan tawa keluar dari bibirnya. Dia berkata, kakek adalah yang paling kuat. Lalu, Jiang Dongliu melanjutkan, ketika seorang jenius super tiba-tiba muncul, kamu jadi bersemangat, kamu berpikir, wah, orang ini sangat kuat, dia pasti pahlawan, aku suka pria seperti ini, benar kan? Kali ini Jiang Qiansui memikirkannya dalam waktu yang relatif lama sebelum mengangguk. Ya, kurasa itulah yang kupikirkan. Ini jelas. Jiang Dongliu tersenyum dan berkata, kamu penuh dengan pertanyaan tentang pria misterius ini, kamu mengidolakannya, kamu bertanya-tanya, seperti apa dia, mengapa dia begitu kuat, level 30, bahkan Elder Mo Tianji tidak bisa mencapai sejauh itu bertahun-tahun yang lalu, sebenarnya, ini tidak lebih dari sekadar pemujaan pahlawan, dengan kata lain, kamu hanya tergila-gila. Kakek. Jiang Qiansui langsung protes saat mendengar ucapan kakeknya. Kau menggodaku. Walaupun dia berkata begitu, dia tersenyum dan jelas terlihat sedikit lebih ceria.
Bab 782. Pertumbuhan. Tidak, untuk apa aku menggoda Qiansui? Jiang Dongliu dengan lembut membelai rambut Jiang Qiansui. Kamu masih muda, baru 18 tahun, wajar saja jika seorang gadis seusiamu tergila-gila. Lihatlah gadis-gadis yang berasal dari keluarga biasa. Mereka mengejar bintang pria tampan dan mendukung para pejuang yang kuat. Ini adalah sifat manusia. Siapa yang tidak memiliki orang yang mereka idolakan di dalam hati mereka? Benar, kan? Namun, Qiansui, kita jauh lebih cerdas daripada mereka. Setidaknya kamu tahu cara mengendalikan diri dan tidak melakukan apapun yang akan kamu sesali. Itu sudah mengagumkan. Ya, kakek. Jiang Qiansui mengangguk. Kali ini dia berpikir lebih lama dan kemudian dia bersemangat. Matanya kembali berbinar. Dia tersenyum dan berkata, sekarang aku mengerti, aku tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Haha, baguslah kalau kamu mengerti, baguslah kalau kamu mengerti. Jiang Dongliu tertawa terbahak-bahak. Qiansui, kita yang paling pintar, ayo, hadapi dirimu yang sebenarnya, jangan biarkan perasaan orang lain membutakanmu, itulah satu-satunya cara agar kamu bisa bergerak lebih cepat dan melangkah lebih jauh. Aku mengerti. Jiang Qiansui membungkuk sedikit kepada kakeknya. Aku mengerti. Baguslah. Jiang Dongliu membuka pintu dengan hampa sambil berkata. Kakek akan jalan-jalan kalau begitu, iya, ngomong-ngomong, cuaca hari ini sangat bagus, baiklah, hehehe. Ketika Jiang Qiansui keluar dari ruangan dan memasuki kamar pribadi 10.000 tempat Hong Dali dan yang lainnya berada, Hong Dali melirik Jiang Qiansui dan membelai dagunya. Tiba-tiba dia menyeringai dan berkata, Nona Qiansui, Anda tampak berbeda. Ketika Hong Dali mengatakan itu, semua orang menoleh untuk melihat. Tang Muxin berkata setuju, ya, Nona Qiansui memancarkan aura yang sama sekali berbeda sekarang. Yah, biasa saja. Jiang Qiansui tersenyum lembut, dengan senyum tenang dan tipis. Dia berkata, aku hanya merasa bahwa aku tidak perlu terus tergila-gila lagi. Bagus sekali. Hong Dali membelalakkan matanya lebar-lebar. Akhirnya kau mengerti betapa bodohnya dirimu, kau bahkan tidak tahu penampilan, jenis kelamin, atau apapun tentang orang lain dan kau sudah menyukainya. Kau adalah orang bodoh yang tergila-gila karena cinta, itu penyakit, harus diobati. Mati saja. Sebuah buku yang terhubung dengan kepala Hong Dali. Buku itu dilempar oleh Jiang Qiansui. Tidak masalah untuk bersikap impulsif sesekali. Tidak seburuk yang kau katakan. Hong Dali menyeringai sambil mengambil buku dari lantai, tersenyum dan berkata. Beginilah seharusnya Nona Qiansui, bangsawan galaksi, yang satunya. Dia melihat ekspresi Jiang Qiansui setelah mengatakan itu dan buru-buru berhenti. Lupakan saja, aku tidak tahu apa-apa, ya. Tidak lagi tergila-gila, Jiang Qiansui kembali tenang. Dia mengambil sebuah buku dan, sambil membalik-balik halamannya, dia bertanya kepada Hong Dali, karena aku sudah tahu apa yang harus kulakukan, maka hubungan kita sebagai sepasang kekasih eksperimental. Aku merasa kita tidak cocok satu sama lain, kata Hong Dali tegas. Mari kita putus. Retak, hatiku, hancur berkeping-keping. Krek. Terhibur dengan apa yang dikatakan Hong Dali, Jiang Qiansui menutup mulutnya dan tertawa. Dia tersipu dan berkata, menurutku tidak ada yang salah dengan melanjutkan, lupakan saja, biarkan saja, benar. Jika kamu melihat sesuatu yang kamu suka di pelelangan besok, beritahu aku akan membelinya untukmu sebagai balasan atas bantuanmu dalam membantuku menyelesaikan keasikanku. Keasikan. Jiang Qiansui sangat terguncang oleh kejeniusan super itu. Biasanya tenang dan kalem, dia merasa telah bertemu cinta sejatinya. Pikiran itu memicu sesuatu dalam dirinya, membuat Jiang Qiansui tampak seperti orang yang berbeda. Kalau saja keasikannya itu tidak diselesaikan, di kemudian hari dia hanya akan menjadi gadis muda yang bodoh dan tergila-gila. Sekarang semuanya benar-benar berbeda. Setelah kejadian ini, Jiang Qiansui belajar mengendalikan emosinya, proses terpenting dalam transformasinya. Biasanya generasi tua menyebut transformasi ini dengan pertumbuhan. Kamu mau memberiku sesuatu? Hong Dali tertegun sejenak, lalu mengusap dagunya dan berkata, Ayah, jangan sok-sopan padaku, aku hanya membantu sambil lalu, hehe. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan pernah mengatakan bahwa akulah si jenius super. Jangan bersikap formal padaku. Jiang Qiansui berjalan anggun ke arah Hong Dali dan duduk di sebelahnya. Dia tidak lagi bersikap seperti gadis kecil yang tergila-gila. Dia kembali bersikap tenang dan kalem. Dia mengacak-acak rambutnya dengan lembut. Tang Muxin dan Lin Yanwei sama-sama terpana oleh kecantikannya. Sejujurnya, ketika Jiang Qiansui mengenakan jubah bangsawan galaksi, perhatian orang lain tertuju pada posisinya. Namun, dia sekarang berpakaian seperti gadis biasa. Dia adalah gadis yang sangat cantik dan sikap femininnya menonjolkan pesona kewanitaannya. Namun, dadanya yang sedikit lebih kecil membuatnya sedikit tidak sempurna. Beritahu aku jika ada yang kau suka. Jiang Qiansui tersenyum dan berkata,
aku jadi lebih memahami emosiku saat kau di sampingku selama 2 hari terakhir. Aku seharusnya berterima kasih padamu. Lagi pula, kau adalah satu-satunya temanku, tidak berlebihan jika aku memberimu hadiah, kan? Benar juga. Hong Dali mengacak-acak rambutnya dan terkekeh. Ayaya, sejujurnya, aku sedikit bersemangat sekarang, apa yang harus kubeli? Tang Muxin mengernyitkan hidung kecilnya dan berkata, pilih sesuatu yang menyenangkan. Lin Yanwei tersenyum dan berkata, Tuan muda tidak membutuhkan apapun, mari kita lihat saja bagaimana keadaannya. Lupakan saja. Hong Dali berkata dengan keras. Kita lihat saja apa yang terjadi sebelum memutuskan. Sekarang, semua orang harus beristirahat. Besok, kita akan pergi ke pelelangan dan melihat-lihat. Saat kita kembali, mari kita bersiap membuat film pendek untuk bersenang-senang. Haha. Kota Shenluo, di suatu tempat, Klub Wanlong. Ini adalah klub bintang 6 yang eksklusif. Di lorong di lantai pertama terdapat gunung buatan, air mengalir, dan jembatan kecil. Di dinding sekeliling ruangan terdapat rak-rak berisi buku-buku mahal. Ada kolam besar di tengahnya. Di kolam tersebut terdapat beberapa ikan arwana berwarna-warni yang berenang santai. Pada saat ini, 3 pemuda sedang berkumpul di sana mendiskusikan ide bisnis terbaru. Saya mendengar bahwa bangsawan kehormatan ganda Hong Dali membeli cukup banyak toko yang merugi di Star Harbor. Salah satu pemuda yang berusia 20-an berkata perlahan, lalu lintas pelanggan tinggi di sana, tetapi margin keuntungannya rendah. Saya menghabiskan cukup banyak uang untuk membeli 4 toko di sana sebelumnya. Sampai sekarang, tidak banyak keuntungan, saya mungkin juga menjualnya kepadanya dan mendapatkan uang kembali. Setidaknya ketika penilaian kemajuan tiba, keuntungan saya akan meningkat secara signifikan. Penilaian kemajuan. Karena pemuda itu menyebutkan hal itu, dia pastilah seorang bangsawan kehormatan. Ya, ini ide yang bagus. Pemuda lain mengangguk dan berkata, bisnis di Star Harbor memang menghasilkan uang, tetapi margin keuntungannya terlalu rendah, membuangnya saja sudah mubazir, tetapi tidak ada untungnya jika mempertahankannya. Akan lebih baik jika saya bisa menjual toko-toko kecil yang tidak berharga itu. Semua toko yang saya miliki di sana bernilai sekitar 3 juta dolar galaksi. Jika saya menjualnya dan mendapatkan uang tunai untuk berinvestasi di bisnis lain, keuntungannya akan jauh lebih banyak. Saat itu, pemuda ketiga tersenyum dan berkata, saya rasa kalian semua tidak tahu tentang ini, saya punya toko hewan peliharaan di lantai 71, penghasilannya mungkin hanya 10.000 setiap bulan, saya sudah lama ingin menjualnya tetapi tidak menemukan pembeli. Hari ini, saya mendengar bahwa Hong Dali membeli toko-toko yang merugi, jadi saya meminta manajer untuk mendekati Hong Dali, saya menyuruhnya berpura-pura bahwa dia adalah pemiliknya dan dia akan bangkrut, dan kami benar-benar menjual toko itu, perjanjiannya sudah ditandatangani, dia bahkan membulatkan jumlahnya, haha, lucu sekali. Serius. Kedua pria lainnya sangat terkejut hingga mulut mereka menganga. Apakah dia bodoh atau apa, dia melakukan hal seperti itu, bangsawan kehormatan harus bergantung pada laba bersih mereka untuk maju dan dia meningkatkan modalnya begitu banyak dengan begitu santai, bagaimana mungkin ada orang yang begitu bodoh? Tepat sekali. Pemuda ketiga menepuk kakinya sambil tertawa. Anak yang hilang seperti dia adalah bintang keberuntungan kita, dengan arus kas dari penjualan hari ini. Aku dapat meningkatkan margin keuntunganku setidaknya 4%, ketika penilaian kemajuan datang dan Hong Dali menyadari apa yang telah dilakukannya, ekspresinya pasti tak ternilai harganya, haha. Dia mengedipkan mata pada dua pria lainnya. Kalian berdua harus menjual semua bisnis yang tidak menguntungkan yang kalian miliki sesegera mungkin, meskipun dia seorang penarik tali, apa yang kita lakukan masih dapat dianggap sebagai taktik bisnis yang sah. Kami bersedia menjual dan dia bersedia membeli, jadi aku pasti tidak akan ragu untuk melakukannya. Bangsawan kehormatan lainnya sudah mulai mencari Hong Dali untuk mengambil alih bisnis mereka yang merugi. Ya, ini pasti. Kedua pria pertama mengangguk dengan penuh semangat. Benar, di mana dia sekarang? Restoran berputar brand. Orang ketiga berkata dengan suara rendah, kamar pribadi nomor 10.000. Ayo cepat ke sana. Di tempat lain, di Yin Family Manor. Hong Dali. Yin Liang mengerutkan kening saat dia duduk di mejanya di ruang kerjanya sambil membaca laporan terbaru yang dikirim oleh para pengawalnya. Apa yang Hong Dali coba lakukan? Dia membeli begitu banyak toko yang merugi, toko-toko di Star Harbor tidak murah. Dia membeli begitu banyak toko yang terhubung di begitu banyak lantai dan menjual satu peralatan sehari seharga 1.000 dolar galaksi. Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan dapat membantunya selama penilaian kemajuan bahkan jika kita mau. Istri Yin Liang menyesap minumannya dengan santai dan berkata sambil tersenyum, mengapa kamu begitu mengkhawatirkan masalah anak muda? Dia pasti punya alasan untuk melakukan apapun yang dia lakukan. Ide apa yang bisa dia miliki? Yin Liang berkata dengan bingung. Saya akui bahwa saya memiliki banyak pengalaman dalam hal bisnis, tetapi tidak peduli seberapa keras saya berpikir, saya tidak dapat memahami apa yang sedang dia lakukan. Bukankah dia mengatakan bahwa dia adalah anak yang hilang? Istrinya sama sekali tidak merasa heran. Bukankah dia bertindak persis seperti yang seharusnya dilakukan oleh seorang anak yang hilang?
Jika situasinya berbeda, itu akan baik-baik saja, tetapi ada penilaian kemajuan yang harus dipikirkan. Yin Liang berkata dengan gelisah, jika hasilnya terlalu memalukan, mungkin itu tidak akan menyakitinya secara fisik, tetapi dia akan menjadi bahan tertawaan. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Yin Liang, istrinya memikirkannya dan berkata sambil mengangguk, itu benar, bagaimana kalau kita mengingatkannya? Menurutku itu tidak perlu, pengingat mungkin tidak akan berguna. Yin Liang menggelengkan kepalanya dan berkata, dia pasti tahu tentang penilaian kemajuan tetapi tetap memilih untuk melakukan apa yang dia suka, dia pasti punya alasan, lupakan saja, mari kita tunggu dan lihat saja, mari kita lihat apa yang akan dia lakukan ketika saatnya tiba. Bab 783. Peningkatan keterampilan. Brand Revolving Restaurant, ruang pribadi 10.000. Tuan muda. Ling Xiaoyi mengetuk pintu kamar Hong Dali dan berkata dengan lembut, ada seorang bangsawan kehormatan di luar yang ingin membicarakan bisnis dengan Anda. Hong Dali menjawab dengan tidak sabar, aku sudah berbaring, kau bisa terima saja apapun yang mereka tawarkan, asal jangan sampai dimanfaatkan. Baiklah, baiklah. Ling Xiaoyi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Aku akan pergi sekarang. Begitu dia keluar dari ruangan, Ling Xiaoyi berjalan ke meja kopi di dekatnya dan duduk di kursi. Duduk di seberangnya adalah seorang bangsawan kehormatan tingkat perak. Begitu dia melihat Ling Xiaoyi telah kembali, dia langsung bersemangat dan bertanya, apa yang dikatakan Tuan Dali? Tuan muda berkata bahwa saya dapat memutuskan. Ling Xiaoyi tetap tersenyum sopan dan berkata perlahan, mari kita bicara. Dia mulai berbicara tentang harga. Tuan, tanah Anda di area 57 tidak terlalu bagus, lokasinya sangat terpencil, meskipun mencakup area yang sangat luas, tidak cocok untuk dikembangkan, Anda telah meminta 65 juta, namun, saya tidak berpikir itu sepadan, lagi pula, itu adalah tanah pegunungan yang tandus, yang akan membuat biaya pembangunan menjadi lebih tinggi, tidak ada pusat perbelanjaan besar di sekitar sini, jadi kami menawarkan 36 juta, jika Anda menganggap harga ini oke, maka kami akan mengambilnya, tentu saja, premisnya adalah kami akan membayar Anda secara mencicil. 36 juta. Bangsawan kehormatan tingkat perak itu langsung berseru kaget. Nona Xiaoyi, Anda benar-benar menawar dengan harga yang tinggi. Tidak ada pilihan. Ling Xiaoyi mengangkat bahu. Bagaimanapun, jumlahnya terlalu besar, aku harus menekannya sebisa mungkin. Jika harganya terlalu tinggi, aku tidak akan bisa mempertanggungjawabkannya kepada Tuan Muda. Bangsawan kehormatan tingkat perak ini bernama Galeon. Dia bisa dianggap sebagai ahli bisnis. Sepetak tanah yang ingin dia jual hari itu selalu menjadi duri dalam dagingnya, dia membelinya seharga 35 juta dengan rencana untuk mengembangkannya. Bagaimanapun, masa depan pasar properti di planet-planet super galaksi masih cukup bagus. Namun, setelah dia membelinya dan bersiap untuk mengembangkannya, dia mengetahui bahwa sebidang tanah itu sama sekali tidak cocok untuk dikembangkan. Tanahnya sebagian besar merupakan campuran batu dan pasir. Tempat yang keras sangat keras dan tempat yang gembur terdiri dari sedimen lepas. Tidak mungkin membangun sesuatu yang tinggi. Dia bisa bersikeras untuk mengembangkannya, tetapi biayanya akan 6 kali lipat apa yang akan dia dapatkan saat itu. Margin rasio laba bersihnya akan turun. Itulah sebabnya Galeon ingin sekali menjual sebidang tanah ini. Penilaian kemajuan sudah di depan mata, dan sebidang tanah ini tidak menghasilkan uang baginya meskipun telah menginvestasikan 35 juta dolar. Ini akan menurunkan nilainya. Oke. Galeon menggertakkan giginya. 36 juta kalau begitu. Cicilannya juga oke. Kalau kesempatan itu lewat, tidak akan ada lagi. Kalau si boros ini menolak membeli tanahnya, mustahil baginya untuk menemukan pembeli lain dalam 1,5 bulan ke depan. Kalaupun dia menemukan, harganya tidak akan jauh lebih baik. Sebaiknya dia menjualnya secepat mungkin dan mendapatkan ketenangan pikiran. Baiklah. Ling Xiaoyi tersenyum dan berkata, mari kita tanda tangani kontraknya. Tak lama kemudian, kontrak pun ditandatangani. Ling Xiaoyi tetap tersenyum sopan. Selamat tinggal, Tuan. Kemudian dia berteriak, selanjutnya. Keesokan paginya, Hong Dali bangun dengan malas. Ah, aku tidur nyenyak semalam, hahaha, tidur memang selalu yang terbaik. Dia bangkit dari tempat tidur, mandi, dan berpakaian. Kemudian, Hong Dali mengusap dagunya. Ngomong-ngomong, sepertinya ada sesuatu yang penting terjadi semalam, kok aku tidak ingat apa itu. Dia memikirkannya cukup lama, lalu matanya tiba-tiba berbinar. Dia menepuk kakinya. Sekarang aku ingat, kurasa ada banyak orang yang ingin berbisnis denganku. Dia membuka menu sistem dan meneteskan air liur saat melihat angka-angka di sana. Wahaha, jumlah yang terbuang, 34,65 juta. Aku menyelesaikan misi, hahaha, Xiaoyi memang bisa diandalkan, ini hebat. Karena dia telah menyia-nyiakan begitu banyak, dia seharusnya memiliki banyak poin atribut untuk ditukar. Hong Dali dengan cepat melihat angka-angka di bawah ini.
Poin atribut saat ini, 110 poin. Kok cuma 110 poin? Hong Dali bingung, tapi dia segera mengerti. Misi utama kedua mengharuskannya menghambur-hamburkan 10 juta. Itu artinya dia akan mendapatkan 100 poin atribut. Jika bonus penyelesaian tugas ditambahkan ke dalamnya, totalnya akan menjadi 110 poin. Pada akhirnya, dia menghambur-hamburkan total 34,65 juta. Tambahannya tidak akan dihitung. Sial, dia merasa tertipu. Sistemnya menjadi lebih pintar setelah ditingkatkan, sial. Hong Dali merasa tertekan ketika suara sistem berkata, misi utama kedua, habiskan 10 juta dolar galaksi dalam 6 bulan, misi selesai, hadiah misi, 10 poin atribut. Baiklah, karena tugasnya telah selesai, dia akan melihat fungsi baru apa yang dibukanya. Sistem. Peningkatan keterampilan sistem The Great Prodigal telah dibuka, keterampilan saat ini dapat ditingkatkan, pemecahan, perakitan, dan transformasi mesin, pemrosesan permata, pemasangan, dan peningkatan sihir. Kedua keterampilan penting ini akhirnya dapat ditingkatkan. Hong Dali sangat gembira. Wahaha, akhirnya bisa ditingkatkan, atributnya sekarang terlalu rendah, sama sekali tidak cocok dengan statusku saat ini. Dia segera memeriksa kondisi yang diperlukan untuk peningkatan. Kerusakan, perakitan, dan transformasi mesin, gunakan 100 poin atribut untuk membuka peningkatan keterampilan. Peningkatan keterampilan, satu soket permata tambahan dapat ditambahkan seharga 5 juta dolar galaksi ke mesin dengan tingkat kesempurnaan yang telah dirakit. Soket dapat ditanamkan dengan permata energi. Setelah ditanamkan, atribut permata energi akan berkurang hingga 80%, dapat ditumpuk, penjelasan tambahan, dana yang dihabiskan untuk ini tidak akan dimasukkan ke dalam total nilai yang terbuang. Level berikutnya, lebih banyak soket dapat ditambahkan dan persentase pengurangan atribut permata akan berkurang. Pemrosesan permata, penyematan, dan peningkatan sihir, gunakan 100 poin atribut untuk membuka peningkatan keterampilan. Peningkatan keterampilan, host dapat menggunakan 1 juta dolar galaksi untuk menggabungkan dua permata atribut. Setelah digabungkan, atribut asli permata akan berkurang 2 poin. Permata yang digabungkan akan memiliki atribut ganda. Penjelasan tambahan, dana yang dihabiskan untuk ini tidak akan dimasukkan ke dalam total nilai yang terbuang. Level berikutnya, kemampuan untuk menggabungkan permata menjadi permata atribut rangkap 3 dan pengurangan poin dari nilai asli berkurang. Permata dengan atribut ganda. Itu sangat kuat. Mata Hong Dali berbinar-binar. Ya Tuhan, 5 juta untuk satu soket permata. Aku bisa menaruhnya di Grand Zone, hahaha, kemampuan mengolah permata juga sangat hebat. Aku bisa membuat permata atribut gabungan hanya dengan 1 juta, meskipun poin atribut berkurang sedikit, itu juga berarti antek-antekku bisa menanamkan 20 permata tambahan, hahaha. Apa itu Taipan? Seorang pria kaya akan memiliki satu set lengkap permata bermutu tinggi. Seorang pria kaya akan memiliki satu set lengkap permata atribut ganda. Dan hanya seorang Taipan yang akan memiliki lebih dari 10 orang yang memiliki satu set lengkap permata atribut ganda. Saat dia mencapai level berikutnya dan dapat membuat permata atribut 3, dia akan menjadi Taipan Dewa. Sistem melanjutkan. Misi utama ketiga, habiskan 50 juta dolar galaksi dalam 1 tahun, hadiah misi, 50 poin atribut, 1 meteorit kecil khusus, hukuman kegagalan, 50 poin akan dikurangi dari atribut dasar host, poin akan dikurangi secara acak dari kekuatan, kelincahan, kesehatan, refleks, kemampuan seksual, dan penampilan luar. Sial. Dia tidak punya banyak atribut itu sejak awal, dan setengah dari salah satu atribut itu akan dikurangi jika dia gagal. Tidak peduli atribut mana yang dikurangi, itu akan membuat depresi. Namun, tidak ada pilihan. Misi selalu seperti ini. Jika ada hadiah, seharusnya ada hukuman juga. Itu hal yang wajar. Yang penting sekarang adalah, bagaimana ia harus menggunakan 110 poin itu sekarang. Apa yang harus ia ubah? Hong Dali mengusap dagunya dan memikirkannya. Hanya 2 skill ini yang bisa digunakan, masing-masing skill berharga 100 poin, dan sekarang aku hanya punya cukup untuk 1 skill. Berdasarkan ini, saat ini aku tidak membutuhkan Grand Zone. Di sisi lain, permata atribut ganda tampaknya cukup bagus. Aku harus mendapatkan satu set lengkap permata gabungan untuk para antek. Biar aku hitung, 1 juta untuk satu permata atribut ganda, 20 permata per orang akan berharga 20 juta. Sekarang, jika kita menghitung para antek dan juga teman-temanku, totalnya, sial, lebih dari 20 orang, 200 juta untuk 10 orang, itu berarti 400 juta untuk 40 orang, itu akan membunuhku. Sial, itu tampak seperti pilihan yang sangat sulit, dia akan mengganti satu saja dulu. Tingkatkan pemrosesan permata, penyematan, dan peningkatan sihir. Hong Dali memberi instruksi dengan tegas. Aku akan meningkatkan ini. Ding. Sistem berbunyi dan menjawab dengan singkat, tuan rumah telah memilih untuk meningkatkan pemrosesan permata, penyematan, dan peningkatan sihir, peningkatan sedang berlangsung, harap tunggu. Tak lama kemudian, sistem melanjutkan, pemrosesan permata, penyematan,
dan peningkatan sihir ditingkatkan, tuan rumah, harap biasakan diri Anda dengan antarmuka. Seketika, opsi untuk menggabungkan permata muncul di menu sistem. Ketika dia memilihnya, sesuatu yang tampak seperti altar muncul di udara di depan Hong Dali. Ada total 3 alur di dalamnya. Di bawah 2 di antaranya terdapat kata-kata kecil, permata atribut asli. Di atas yang ketiga terdapat kata-kata, permata atribut gabungan. Hong Dali mengeluarkan sepotong baju zirah dari jam tangannya. Ia mencungkil 2 permata yang ada di dalamnya dan meletakkannya di altar. Satu adalah permata kekuatan plus 11 dan yang lainnya adalah permata kelincahan plus 12. Gabungkan, perintah Hong Dali dan kilatan cahaya langsung terlihat. Kresek permata atribut merah dan hijau baru jatuh langsung ke tangannya, lalu terdengar suara, ding. Sistem berkata, $1 juta galaksi dipotong dari dana host saat ini. Hong Dali. Sial, sungguh tidak ada diskon harga. Saat memegang permata itu di tangannya, Hong Dali mengamatinya dengan saksama. Karena ia memiliki sistem di dalam dirinya, sangat mudah baginya untuk melihat atribut permata itu. Sederet huruf langsung muncul di permata itu. Kekuatan plus 10, kelincahan plus 11. Wahaha, walaupun skillnya menghabiskan banyak uang, tapi atributnya bagus banget. Bab 784. Menuju lelang. Hong Dali memegang permata itu dan tersenyum bodoh. Pada saat ini, kepala pelayan Ai Tanglong diam-diam memproyeksikan dari dalam arloji. Ketika dia melihat permata di tangan Hong Dali, dia tiba-tiba berseru, "Jangan bergerak, letakkan batu itu, tunjukkan padaku apa itu." Tindakannya membuat Hong Dali ketakutan. Tak lama kemudian, Tanglong berteriak keras, "Ya Tuhan, permata atribut ganda, itu permata atribut ganda, dari mana kau mendapatkannya?" "Saya menggabungkannya sendiri." Hong Dali menyeringai. $1 juta untuk menggabungkan satu, bagaimana, lumayan, kan? Lumayan, lumayan. Tanglong menatap permata itu. Ini benar-benar langka, ya Tuhan, kamu benar-benar bisa menggabungkan permata ini. Dia berlari ke sudut dan mulai menangis. Jika guruku memiliki sesuatu seperti itu, dia tidak akan kalah dari Duan Xuan. Sebaiknya aku kembali dulu. Dan dia kembali ke jam tangan luar angkasa. Sejujurnya, Tanglong benar-benar kesal. Mo Tianji dan Duan Xuan telah bertarung selama 3 hari 3 malam. Pada akhirnya, dia kalah dengan satu gerakan. Jika dia memiliki permata atribut seperti ini untuk meningkatkan atributnya, dia pasti menang. Menyedihkan. Antek-antek, mengabaikan Tanglong, Hong Dali menjadi stres dan berseru, "Ayo bersenang-senang di pelelangan." Para antek bersorak. Oke. Semua orang segera berkumpul. Tidak banyak orang yang berangkat bersama. Mereka tidak berada di bumi. Beberapa orang harus meningkatkan kemampuan tempur mereka di menara ujian. Hanya sekitar 10 orang yang ikut. Hong Dali, Tang Muxin, Lin Yanwei, Jiang Qiansui, Ling Xiaoyi, 3 antek wanita, serta 4 dari 8 pengawal Jiang Qiansui. Rombongan seperti itu tidak sekuat sebelumnya, tetapi sudah cukup, para pengawal Jiang Qiansui jelas cenderung menjadi antek Hong Dali. Mereka sangat patuh. Dan mereka berangkat. Di pesawat antariksa, Hong Dali mengeluarkan beberapa baju zirah dari jam antariksa. Sinsinah, coba lihat apakah mereka menerima baju zirah ini nanti, kalau ya, kita bisa menukarnya dengan sejumlah uang untuk dibelanjakan. Hah, Tang Muxin sedikit terkejut. Kau ingin menjual semua ini? Tentu saja, akan ada kekurangan 400 juta. Meskipun dia seorang yang boros, seharusnya tidak apa-apa baginya untuk menjual sesuatu. Untuk menghindari kecelakaan, Hong Dali memberikan instruksi yang tegas. 1 untuk $1.000 galaksi. Jual sebanyak mungkin. Itu menghabiskan terlalu banyak ruang. Itulah kebenarannya. Baju zirah dan permata menghabiskan ruang yang sangat besar di arloji antariksa. Hong Dali tidak menyukainya. Baiklah. Tang Muxin segera menyetujui. Mereka segera tiba di pusat lelang Sauron. Ketika mereka turun, Tang Muxin, Lin Yanwei, dan Ling Xiaoyi membawa Hong Dali ke ruang penilaian seperti seorang profesional. Goblin itu sedang tidur siang di kursi, pelelangan akan segera dimulai. Tidak banyak orang yang akan membawa barang-barang mereka untuk dinilai saat ini. Oleh karena itu, dia cukup bebas. Tentu saja, dia begitu bebas sehingga dia bisa tidur siang. Ah, sayangku. Melihat bahwa dia memiliki pelanggan, goblin itu segera bangkit dan menyapa mereka. Waktu adalah uang, teman-temanku, ada yang bisa saya bantu. Meskipun dia mengatakan ini, ekspresi wajahnya menunjukkan hal yang sebaliknya. Lelang akan dimulai dalam waktu setengah jam. Semua barang berharga telah dikirim terlebih dahulu. Hal baik apa yang bisa terjadi pada menit terakhir? Kemudian, dia menyesalinya. Lin Yanwei tersenyum saat mendekatinya. Begitu dia duduk, dia meletakkan kakinya yang panjang dan ramping di atas meja.
Tumit sepatunya hampir menyentuh hidung goblin. Anak kecil, aku sarankan kamu menanggapi ini dengan serius, kalau tidak, kamu harus menanggung akibatnya. Kau adalah... Goblin itu berkeringat deras saat dia berteriak ketakutan. Kau dari masa lalu. Omong kosong. Tang Muxin mengeluarkan pisau kecil dan menghunus sesuatu secara misterius di udara. Ujung pisau itu berhenti di salah satu lubang hidung goblin. Kita punya sesuatu untuk dilelang, segera nilai, dan buat pengaturan yang diperlukan. Gadis ini telah mempelajari sopan santun seorang wanita tangguh. Hong Dali menatap dengan bingung, wanita ini menakutkan saat dia galak. Aku takut. Beberapa orang ini adalah ahlinya. Barang yang mereka kirim terakhir kali akan menjadi penutup lelang. Goblin itu tidak berani meremehkan mereka. Dia memaksakan senyum lebar dan mengangguk. Aku akan segera menilainya, aku akan menjemput seniorku sekarang juga. Ketika pisau Tang Muxin dan tumit Lin Yanwei berjarak lebih dari 1 kaki, goblin itu bergegas berlari keluar. Ini bukan lelucon. Dengan pelanggan yang menakutkan seperti itu, lebih baik aku memanggil seniorku. Aku masih ingin terus hidup. Dia segera pergi dan segera kembali. Dalam sekejap, penilai utama, Brahman, berlari menghampiri. Dia berteriak saat memasuki ruangan, di mana itu, barang bagus apa saja yang ada di sana. Hanya beberapa baju zirah. Tang Muxin tersenyum. Baju zirah, senjata, aksesoris, yang dihiasi permata. Cepat, tunjukkan padaku, kata Master Brahman dengan cemas. Jika aku mulai menilai sekarang, dan tidak ada yang salah, kita seharusnya bisa datang untuk pelelangan nanti. Mereka semua adalah tuannya. Jika dia melayani mereka dengan baik, dan mereka menjual lebih banyak barang, itu semua akan menghasilkan uang. 5 batu yang mereka bawa terakhir kali, 3 kekuatan plus 1-2, 1 kelincahan plus 1-3, dan 1 refleks plus 1-3. Semuanya adalah barang kelas atas. Dia tidak sabar untuk melihat apa yang mereka bawa kali ini. Sebaiknya kita bergegas. Tang Muxin mengedipkan mata pada Hong Dali. Hong Dali cemberut dan mengayunkan jam tangannya. Walaladangdang, 50 hingga 60 potong baju besi dijatuhkan ke tanah. Melihat semua peralatan itu, Master Brahman sedikit tercengang. Barang-barang itu berharga jika langka. Jika hanya 1 atau 2 peralatan, pastilah bermutu tinggi. Namun, Hong Dali mengeluarkan 50 hingga 60 buah sekaligus, apakah kamu yakin ini sangat berharga? Dia mulai ragu-ragu. Dengan maksud untuk mengujinya, dia meraih sebuah armor dan merasakannya dengan santai. Kemudian, dia benar-benar terguncang. Ini, permata atribut di atasnya, 2 kekuatan plus 1-2, 1 refleks plus 1-1, ya Tuhan, permata atribut yang begitu bagus tertanam di armor yang buruk ini, sungguh pemborosan permata yang bagus, untungnya, batu-batu itu bisa digali. Dia terus menilai peralatan kedua. Master Brahman berseru lagi. 1 kekuatan plus 1-1, 1 kelincahan plus 1-2, 1 refleks plus 1-3, ya Tuhan. Peralatan ketiga, Master Brahman berseru lagi. 3 kekuatan plus 1-2, surga. Dia berseru setiap kali dia menilai 1 peralatan. Goblin itu gemetar karena kegembiraan, kali ini mereka beruntung. Barang-barang yang sangat mewah. Mereka seharusnya bisa mendapatkan cukup banyak komisi. Jika 1 peralatan dijual seharga 500.000, mereka akan mendapatkan beberapa ratus atau ribuan. Begitu banyak peralatan. Ketika dia selesai menilai semua peralatan, mata Brahman tidak bisa lagi fokus. Ya Tuhan, semuanya adalah permata kelas atas dengan lebih dari plus 12 atribut ini. Selama berada di sini, Master Brahman telah melihat sejumlah permata bermutu tinggi. Ia bahkan telah melihat beberapa permata energi. Namun kali ini, mereka tampak seperti kubis. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan hal ini. Gold. Brahman menelan ludah. Berbicara saja sudah melelahkan. Tamu-tamu yang terhormat, apakah Anda berniat melelang peralatan ini? Setelah menilai semuanya, totalnya ada 53 peralatan dengan lebih dari plus 10 permata atribut, 73 permata kekuatan, 54 permata kelincahan, 32 permata refleks. Jumlah tersebut pasti cukup untuk membuat semua orang tercengang. Omong kosong, buat apa aku membiarkanmu menilai barang-barang itu jika aku tidak akan melelangnya? Lin Yanwei benar-benar menirukan wanita tangguh. Suaranya yang kasar sangat kontras dengan penampilannya yang cantik. Berhenti bicara omong kosong, beritahu siapapun untuk memasukkan peralatan ini ke dalam pelelangan. Kita tidak punya banyak waktu, jika kau membuang 1 menit dari waktu kami, kau akan membuang puluhan ribu dolar galaksi. Ya. Brahman menjawab dengan hati-hati dan menyeka keringat di dahinya. Saya akan segera pergi. Dia berteriak, orang-orang, bawa beberapa tamu terhormat ini ke balai lelang, cepat, mereka adalah tamu terhormat, layani mereka dengan baik. Suara keras terdengar. Ya. Keluar dari ruang penilaian,
Dali mengenakan jubah emas bangsawan kehormatan ganda dan bersorak. Baiklah, mari kita berangkat untuk mengikuti pelelangan, hahaha. Dengan jubah emas mewah yang dikenakannya, dia tampak sangat keren. Ristokrex, Dali. 10 pagi, Kota Senluo, Kota Barat, Distrik ke-27, Cabang Pusat Lelang Sauron. Saat Hong Dali melangkah ke aula lelang besar Sauron bersama rombongannya, ada keamanan ketat dan tidak ada penonton. Seluruh area parkir dipenuhi dengan pesawat ruang angkasa mahal. Yang paling murah harganya setidaknya $500.000 galaksi. Yang paling mahal, 1 juta. Yang lebih kuat adalah pesawat ruang angkasa yang mewakili bangsawan kehormatan. Ada pesawat ruang angkasa mewah yang nilainya lebih dari $2 juta galaksi, jenis yang tidak dapat dibeli meskipun mereka punya uang. Tentu saja, itu masih bisa diterima. Ketika mereka melihat lebih dari 10 pesawat ruang angkasa yang mewakili galaksi aristokrats, semua orang tahu bahwa pelelangan ini tidak sesederhana yang terlihat. Bab 785. Perairan Dalam, Li Tianxing. Ngomong-ngomong, katanya akan ada permata atribut kelas atas di pelelangan ini. Terutama karena Tower of Trials dibuka, dan bahkan senjata dengan permata atribut pun bisa dibawa masuk. Semua atribut dasar penantang berada di 100. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk meningkatkan atribut mereka adalah melalui inlay pada senjata. Pada saat ini, permata bermutu tinggi sangat dicari. Bukan hanya petinggi keluarga besar saja yang datang, tetapi juga beberapa bangsawan kehormatan. Para penjaga yang mereka bawa berpatroli di pintu, tempat itu dipersenjatai lengkap. Begitu ada yang mencurigakan, mereka akan menangkapnya sebelum melakukan hal lain. Hong Dali dan orang-orangnya melangkah lurus melewati pintu aula lelang. Sudah ada perangkat kecil yang menyambut mereka. Wanita-wanita muda cantik dari klan elf yang mengenakan gaun elegan berdiri berjajar, membungkuk 90 derajat, dan menyapa serempak. Selamat datang di lelang Sauron. Kelas atas, mewah, indah, terutama belahan dada yang dalam, payudara yang besar. Yang membuat Hong Dali berpikir, jika lelang Sauron ini tidak diadakan lagi, tempat ini bisa diubah menjadi gedung klub mewah bernama Surga di Bumi. Lelang yang sangat besar itu pasti dihadiri oleh wartawan dari surat kabar besar. Di Galaxy Alliance Center ini, para reporter adalah makhluk yang sangat aneh, mereka semua adalah kurcaci yang sangat pendek, tingginya sekitar 60 cm. Refleks mereka sangat cepat, mereka mengelilingi kerumunan dan mengambil foto tanpa henti dengan kamera mereka. Tak lama kemudian, Hong Dali mengerti mengapa semua reporter adalah kurcaci, mereka terlalu kecil dan cepat. Sulit untuk mengusir mereka. Jangan ambil fotoku lagi. Hong Dali mengancam para wartawan. Jika kau mengambil foto lagi, aku akan mengirimmu ke sirkus. Tentu saja, ancaman tidak berarti apa-apa bagi para wartawan. Untunglah para wartawan segera kehilangan minat pada Hong Dali dan bergegas menuju target lain. Situasi apakah ini? Kerumunan itu berbalik dan melihat pesawat ruang angkasa yang mewakili galaksi aristokrats. Tidak heran para wartawan semua bergegas seperti lalat rumah, mereka akhirnya bisa beristirahat. Tak lama kemudian, wahana antariksa itu berhenti. Seorang pria yang sangat tampan melangkah keluar dari wahana antariksa itu dan berjalan maju perlahan. Pria muda ini memiliki rambut panjang berwarna perak dengan alis lurus. Tingginya 1,9 meter dan tampak proporsional. Otot-ototnya tampak meledak-ledak. Ia tampak mengintimidasi. Belum lagi kemampuannya, hanya penampilannya yang mematikan saja sudah cukup untuk menghentikan napas seseorang. Tatapan membunuh itu datang dari seseorang yang benar-benar punya pengalaman tempur, bukan tatapan pura-pura. Bangsawan, Tianxing. Wah, orang ini tidak mudah. Tang Muxin berbisik. Mungkinkah dia mengejar Suster Qiansui? Semua orang mengangguk serempak. Sebagai seorang aristokrat galaksi, Jiang Qiansui tidak mengikuti mereka ke ruang penilaian tetapi langsung datang ke pelelangan. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukannya di dalam aula. Namun melihat begitu banyak pesawat ruang angkasa aristokrat galaksi, semua orang kurang lebih bisa menebak. Siapa lagi yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan begitu banyak aristokrat galaksi di sini selain si cantik Jiang Qiansui? Sementara Tang Muxin dan para wanita lainnya berspekulasi tentang alasan mengapa pria ini, yang penampilannya sebanding dengan Liu Mingxin, ada di sini, beberapa pengawal Jiang Qiansui dengan cepat memperkenalkan. Tuan Muda Dali, nama tuan ini adalah Li Tianxing, dia adalah jenius nomor 1 di antara para aristokrat galaksi dan dia telah menyatu dengan batu jiwa es, dia sangat kuat. Batu jiwa es. Seseorang yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan es, dia memang sangat kuat. Ketika semua orang mendengar itu, mereka tergesa-gesa mengamatinya dan langsung tercengang. Setiap kali Li Tianxing melangkah, selain aura yang tak terkalahkan, salju dingin terbentuk di tempat yang dilewatinya. Kekuatan yang luar biasa. Dia memang jenius nomor 1 di antara para aristokrat galaksi.
Hanya dengan kehadirannya saja sudah cukup bagi semua orang untuk mengerti bahwa dia tidak mudah diremehkan. Ketika Li Tianxing tiba di depan Hong Dali, dia tiba-tiba berhenti dan menatap Hong Dali dan rombongannya dengan rasa ingin tahu. Saat matanya terpaku pada Tang Muxin dan Lin Yanwei, dia sedikit terkejut. Hah, dua wanita cantik, aku ingin tahu dari planet mana kedua wanita cantik ini berasal. Satu-satunya hal yang dapat menarik perhatiannya adalah wanita cantik yang menggerakkan seperti Tang Muxin dan Lin Yanwei. Sedangkan untuk bangsawan kehormatan ganda Hong Dali, dia tidak peduli. Kata-kata yang terdengar seperti dia berbicara sendiri itu membuat wajah Tang Muxin dan Lin Yanwei memerah. Namun, mereka segera pulih. Li Tianxing hanya berhenti sebentar dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memasuki aula dengan tenang. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa jika dibandingkan dengan Hong Dali memang tampak seperti orang desa biasa. Hehe, Dali, orang ini sangat keren. Tang Muxin terkekeh. Tapi dia masih kurang sesuatu, Dali kita lebih ramah, orang ini lebih cocok untuk diamati seperti patung, tidak cocok untuk didekati, dia terlalu dingin. Lin Yanwei mengangguk. Dia tampak seperti peran pendukung yang sangat populer dalam sebuah film. Itu tepat sekali. Tang Muxin mengerutkan kening dan berkata dengan marah, dia bahkan tidak mengakuimu, Dali, sungguh menyebalkan. Baguslah dia tidak mengakuiku, kata Hong Dali dengan cerdik. Dia seperti balok es, aku juga tidak ingin berinteraksi dengannya. Ayo cepat pergi, aku akan mati kedinginan jika kita terus tinggal di sini. Dan mereka semua memasuki aula. Tempat ini sungguh tidak sebanding dengan pelelangan yang pernah ada di bumi. Luasnya hanya beberapa ratus meter persegi. Aula itu sama besarnya dengan aula besar rakyat di bumi, dengan deretan kursi yang sangat besar. Kursi di depan lebih rendah dan kursi di belakang lebih tinggi. Ini agar semua orang dapat melihat barang-barang dengan mudah. Pada saat ini, seluruh aula dipenuhi orang. Yang menarik adalah aula besar ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada bagian VIP yang besar dan luas untuk para aristokrat galaksi, dan setiap kursi berjarak setidaknya 2 meter. Sudah ada lebih dari 10 aristokrat galaksi yang duduk. Ketika Li Tianxing melangkah masuk, seluruh aula langsung menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, semua orang mulai berbisik satu sama lain. Cepat, lihat, dia adalah jenius nomor 1 galaksi aristokrat, Deepwater Li Tianxing, dia sangat keren, dia seorang pembunuh wanita. Ya, lihat auranya, lihat kemampuannya, hanya dengan masuk, aku bisa merasakan aura dinginnya, dia memang jenius nomor 1, sangat kuat. Tentu saja. Dia adalah penerus terpilih dari 9 Saluo, klan dengan kekuatan tempur tertinggi di antara bangsawan galaksi. Ini bukan lelucon. Li Tianxing memasuki area VIP dan melihat sekeliling. Tak lama kemudian, ia menemukan Jiang Qiansui yang sangat tenang, yang sedang duduk di sudut sambil membaca. Ia berjalan langsung ke arahnya dan tersenyum. Qiansui, sudah lama tak bertemu. Kau di sini. Jiang Qiansui meletakkan buku itu dan menatap Li Tianxing. Dia tersenyum dan mengangguk. Saudara Tianxing, sudah lama tidak bertemu. Li Tianxing duduk di samping Jiang Qiansui dan berkata dengan lembut, kamu menjadi lebih cantik, tapi kamu terlihat sedikit lelah, apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Ada sesuatu. Jiang Qiansui tidak menyangkal dan tersenyum. Tapi sekarang sudah baik-baik saja. Bagus sekali. Mendengar itu, Li Tianxing merasa lega. Bagus sekali. Saat mereka mengobrol, Tang Muxin melihat mereka dan bercanda. Dali, seseorang sedang mengobrol dengan pacar eksperimentalmu. Hehe, Li Tianxing ini memang di sini untuk kakak Qiansui. Dia pacar percobaanku, bukan pacarku yang sebenarnya. Hong Dali tidak peduli. Jangan mengada-ada tentang hubungan kita seperti itu, seseorang bisa saja mati karenanya. Tang Muxin cukup picik. Dia berharap seseorang akan berhubungan dengan Jiang Qiansui. Dia berseri-seri. Baguslah kalau kamu tidak khawatir, aku khawatir kamu akan cemburu. Kenapa aku harus cemburu? Hong Dali memimpin semua orang ke area bangsawan kehormatan. Lelang akan segera dimulai, ayo masuk dan lihat-lihat. Saat mereka berjalan, terdengar suara pelan. Dali, kamu juga di sini. Hong Dali menoleh dan melihat Fang Han memanggilnya. Haha, kukira kau tidak akan datang. Kakak Fang. Hong Dali mengedipkan mata pada Fang Han. Sudah berapa lama kau di sini, aku akan memberimu hadiah setelah pelelangan berakhir. Tentu. Fang Han mengangguk. Aku akan mencarimu setelah ini berakhir. Saat mereka saling menyapa, orang-orang di area bangsawan kehormatan melihat bangsawan kehormatan mendekati mereka dengan rombongannya dan mulai bercanda. Cepat, lihat bukankah itu Hong Dali, si bangsawan kehormatan ganda yang baru, dia orang yang sangat boros, ahli dalam membeli toko yang gagal, haha. Benar begitu. Aku menjual semua bisnisku yang merugi kepadanya. Dan dia membeli semuanya. Dia adalah dewa keberuntunganku. Aku hanya gelisah memikirkan bagaimana aku bisa menyingkirkannya.
Hehe, tadi malam, aku menjual sebidang tanah tak berguna itu kepadanya seharga 36 juta. Ayah, aku merasa lega setelah tanah itu terjual. Tidak mungkin, dia bahkan membeli itu, pasti ada yang salah dengannya, tapi aku suka itu. Saat semua orang berdiskusi, Hong Dali dengan tenang berjalan memasuki area bangsawan kehormatan. Meskipun suara mereka tidak terlalu keras, mereka juga tidak lembut. Hong Dali dapat mendengarnya. Dia duduk dan menyentuh dagunya, lalu bertanya kepada Ling Xiaoyi. Oh benar, Xiaoyi, sekarang aku ingat, kau membeli beberapa bisnis atas namaku tadi malam, aku lupa menanyakannya padamu. Bab 786. Hadiah yang tepat waktu. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Hong Dali, para bangsawan kehormatan lainnya awalnya tercengang, lalu mereka tiba-tiba tertawa. Banyak yang menepuk paha mereka tak terkendali karena tertawa. Hahaha, dia bahkan tidak tahu apa itu dan dia membelinya, Hong Dali benar-benar anak yang sangat boros. Siapa bilang dia bukan, dia sendiri mengatakan bahwa dia adalah anak yang hilang, aku heran bagaimana dia bisa menjadi bangsawan kehormatan ganda tingkat emas, menarik. Hahaha, galaksi ini terlalu besar. Ada berbagai macam orang. Seseorang yang cerdas segera mengedipkan mata pada Hong Dali dan bertanya kepadanya, Dali, aku punya sesuatu untuk dijual yang benar-benar merugi, apakah kamu akan menerimanya? Jika kamu menerimanya, aku akan memberikannya kepadamu dengan harga pokok. Dia secara langsung menantang. Jika orang lain, mereka mungkin akan marah. Namun, orang lain adalah orang lain dan Hong Dali adalah Hong Dali, mereka tidak dapat dibandingkan secara berdampingan. Hong Dali menoleh dan menatap bangsawan kehormatan tingkat kuning. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, saya terima, sebutkan harga Anda. Anak yang hilang benar-benar membelinya. Semua bangsawan kehormatan tertegun sejenak. Kemudian, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Ekspresi mereka penuh dengan kegembiraan. Bangsawan kehormatan tingkat kuning tidak bisa berhenti tersenyum. Bisnis saya adalah pabrik pengolahan permata atribut, keuntungannya sangat menyedihkan. Dali, jika Anda menginginkannya, saya akan meminta 12 juta saja, Anda juga dapat memiliki stok dengan harga pokok. Setelah bangsawan kehormatan selesai berbicara, semua orang tertawa. Hahaha, Mingze, pabrik pengolahan permatamu tidak menghasilkan uang selama 2 tahun, berapa harga belinya? 13 juta. Kamu bahkan menjualnya dengan harga diskon dan sekarang merugi. Ya, 13 juta dan kamu menjualnya seharga 12 juta setelah 2 tahun, itu sebenarnya cukup bagus, haha. Wajah bangsawan Mingze memerah ketika mendengar apa yang dikatakan orang lain. Orang-orang membuat kesalahan, saya membuat investasi yang buruk, persaingannya terlalu ketat dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka bisa mendapat untung. Kemudian, dia menatap Hong Dali dan berkata, Dali, bagaimana, kau sudah mendengarnya? Aku membeli pabrik ini seharga 13 juta dan aku menjualnya kepadamu seharga 12 juta, aku akan memberimu saluran sumbernya juga, bagaimana? Ah, 13 juta untuk mengambil alih. Hong Dali membulatkannya tanpa berpikir 2 kali. Mari kita bulatkan menjadi 15 juta, Xiaoyi, tanda tangani perjanjiannya. 15, bulatkan menjadi 15 juta. Ya Tuhan, dia sudah membeli bisnis yang merugi dan si boros Hong Dali masih saja membulatkan jumlahnya. Dibulatkan menjadi 15 juta. Galaksi ini gila. Perubahannya terlalu cepat untuk dipahami. Semua bangsawan kehormatan berseru kaget. Ya Tuhan, apakah kau melihatnya? Dia benar-benar anak yang sangat boros. Iya, ini sangat mengesankan. Aku suka, aku akan kembali, menggabungkan semua bisnisku yang merugi dan menjualnya kepadanya. Aku juga, hahaha. Ini akan menyenangkan, aku hanya khawatir bahwa aku tidak akan dapat menjual berbagai bisnis kecil yang tidak menguntungkan itu. Dia seperti bintang keberuntungan kita, hahaha. Ling Xiaoyi menandatangani perjanjian dengan bangsawan Mingze di tempat. Angsuran harus dibayar selama 1 tahun, 120.000 setiap kali. Setelah perjanjian ditandatangani, semua bangsawan kehormatan lainnya tertawa. Tang Muxin, Lin Yanwei, dan antek-antek lainnya saling melirik. Mereka diam-diam gembira, sekelompok orang tolol ini. Mereka membiarkan pabrik pengolahan permata jatuh ke tangan Hong Dali. Hong Dali mengusap hidungnya, keberuntungannya sangat bagus dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia hanya khawatir tentang menemukan cukup banyak permata untuk menggunakan keterampilan menggabungkan permatanya. Ternyata seseorang memberinya hadiah yang tepat waktu. Saudara Mingze, aku mencintaimu. Jujur saja, terkadang Anda berpikir bahwa pihak lain itu bodoh, tetapi ternyata Andalah yang bodoh dalam kasus ini, itu sepenuhnya benar. Wahahaha. Kerumunan orang sangat antusias dengan keberadaan Hong Dali, dan para aristokrat galaksi menjadi penasaran. Jiang Qiansui tahu dalam hatinya bahwa kemanapun Hong Dali pergi, dia selalu menjadi pusat perhatian. Namun, dia juga penasaran dengan apa yang terjadi di sana, dan segera mengirim seorang penjaga untuk menanyakannya. Beberapa saat kemudian, penjaga itu berlari kembali dengan ekspresi aneh di wajahnya.
Semua aristokrat galaksi ingin tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang terjadi di sana, mengapa mereka tertawa? Wajah penjaga itu dipenuhi dengan berbagai ekspresi. Dia adalah bangsawan kehormatan ganda Hong Dali. Dia baru saja membeli pabrik pengolahan permata yang sedang tidak berjalan baik dari Mingze. Tuan Muda Mingze meminta 12 juta tetapi Tuan Muda Dali. Ketika dia sampai pada bagian ini, dia ragu-ragu. Para aristokrat galaksi bertanya, apa yang dilakukan Hong Dali? Tuan Muda Dali, penjaga itu menelan ludah. Tuan Muda Dali menawarkan untuk membulatkannya menjadi 15 juta. Setelah mereka mendengar penjaga itu menceritakan kisahnya, semua orang tercengang. Itu sudah merupakan transaksi yang merugikan, tetapi Hong Dali tidak hanya menerimanya, dia bahkan menawarkan untuk membulatkannya. Ini. Setelah tertegun sejenak, semua orang tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Hong Dali benar-benar menarik, dia benar-benar berhasil melakukan transaksi seperti itu, wow, hahaha. Hari ini aku melihat sesuatu yang baru, ngomong-ngomong, Yin Tianzong benar-benar aneh, status bangsawan kehormatan ganda Hong Dali pasti telah disetujui olehnya. Ini sangat menarik, penilaian kemajuan akan menyenangkan untuk ditonton, haha. Benar penilaian kemajuan sebenarnya sangat membosankan, namun, tahun ini aku harus melihatnya, hahaha, ekspresi Yin Tianzong pasti akan sangat menarik. Mendengarkan lelucon dan ejekan di sekitarnya, wajah Jiang Qiansui memerah, tetapi dia segera menenangkan diri. Dia berdiri dengan ringan dan berjalan satu putaran di sekitar galaksi aristokrats. Dia menghentakkan kakinya dengan keras pada setiap orang yang dia lewati. Bukan tugasmu untuk mengejek bangsawan kehormatan keluarga Jiang kita. Lagi pula, kamu harus tahu ini, kata Jiang Qiansui dingin. Hong Dali adalah pacar eksperimenku. Jika kamu ingin menertawakannya, kamu harus terlebih dahulu menilai dirimu sendiri. Pacar eksperimental. Kali ini para aristokrat galaksi tercengang. Jiang Qiansui benar-benar menyatakan bahwa Hong Dali adalah pacar eksperimennya. Meski ada kata eksperimental di sana, hubungan mereka jelas, bahkan meskipun mereka bukan sepasang kekasih sejati, Jiang Qiansui memperlakukan Hong Dali seperti teman sejati. Siapakah Jiang Qiansui? Dia adalah cucu dari petarung terbaik di antara 5 raja, Jiang Dongliu. Bakatnya dalam seni bela diri juga sangat tinggi dan dia kemungkinan akan menjadi pengguna energi yang akan menerima batu jiwa. Seseorang seperti ini benar-benar mengatakan bahwa Hong Dali adalah temannya. Pacar percobaan. Qiansui, mata Li Tianxing menyipit. Pertama, dia menatap Hong Dali, lalu menatap Jiang Qiansui. Kamu bilang Hong Dali adalah pacar eksperimenmu? Dengan karaktermu yang tenang dan dingin, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Aku sangat senang dengannya, kata Jiang Qiansui datar. Meskipun aku tidak akan memiliki hubungan romantis dengannya, aku pasti tidak keberatan menjadi temannya. Saat Jiang Qiansui mengatakan ini, para aristokrat galaksi langsung terdiam. Tampaknya segala sesuatunya serius kali ini. Jiang Qiansui adalah wanita yang sangat cantik dan merupakan kekasih idaman banyak pemuda galaksi aristokrat. Banyak orang telah mencoba mendekati Jiang Qiansui tetapi tidak berhasil, namun Jiang Qiansui mengatakan dia menikmati kebersamaan dengan Hong Dali. Apa sebenarnya yang dimiliki Hong Dali yang membuat Jiang Qiansui merasa seperti ini terhadapnya? Hong Dali. Li Tianxing berdiri dengan gusar. Sepertinya sudah saatnya aku mengunjunginya. Jangan berani-berani. Jiang Qiansui berdiri di depan Li Tianxing, menghalangi jalannya. Dia milik keluarga Jiang, bukan hakmu untuk mengatakan atau melakukan apapun. Dalam sekejap, suhu di rumah lelang itu turun, benar-benar turun. Li Tianxing adalah pengguna energi elemen es, saat dia marah, suhu udara di sekitarnya menurun. Tidak peduli apapun, dia menyukai Jiang Qiansui. Li Tianxing mendengus keras dan duduk. Namun, matanya terpaku pada Hong Dali, yang tetap tidak menyadari situasi di sini. Hong Dali, kata Li Tianxing dengan nada gelap. Jika ada kesempatan, aku ingin melihat kemampuan seperti apa yang kau miliki. Sikap keseluruhan bangsawan kehormatan terhadap Hong Dali tidak terlalu baik. Pada saat ini, Tianyi dan Mu Huaqing berjalan masuk. Tianyi melihat ke sekeliling dan segera melihat Hong Dali. Dia langsung menuju ke arahnya dan duduk di sebelah Hong Dali. Dia tersenyum dan berkata, Saudara Dali, apa yang terjadi? Mengapa semua orang tertawa terbahak-bahak? Mu Huaqing mengamati ekspresi orang-orang di sekitar mereka dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Sepertinya mereka menertawakan kemalanganmu. Mereka berdua telah menyaksikan Hong Dali beraksi sebelumnya, anteknya saja sudah begitu kuat, Hong Dali sendiri mungkin lebih kuat lagi. Sekalipun mereka tidak menjadi sahabat karibnya, setidaknya mereka harus menjaga hubungan baik dengannya. Mereka tidak boleh menyinggung orang yang begitu berkuasa. Jika dia memutuskan untuk mengejar mereka, apakah mereka mampu bertahan? Tidak apa-apa. Hong Dali tampak tidak keberatan sama sekali. Itu hanya kesalahpahaman kecil, hehe.
Ada puluhan atau bahkan ratusan ribu tamu yang menghadiri pelelangan di pusat lelang Sauron. Dari jumlah tersebut, setidaknya 50 adalah aristokrat galaksi, lebih dari 40 adalah aristokrat kehormatan dan sisanya terdiri dari tokoh terkemuka industri, bintang hiburan, serta kepala divisi utama yang menghasilkan sejumlah besar kekuasaan. Perkiraan kasar menyebutkan jumlah kekuasaan yang dimiliki orang-orang yang hadir setara dengan setidaknya 3 kota utama di planet super perak biru. Ini adalah kerumunan yang bertabur bintang. 10 menit lagi pelelangan akan dimulai. Hong Dali merasa bosan dan terus melihat-lihat. Tak lama kemudian, sekelompok orang masuk dari pintu utama ruang lelang, dipimpin oleh seorang pria berjubah putih yang menyeringai. Itu adalah Yin Tianzong. Di sebelahnya ada 3 bangsawan kehormatan, salah satunya adalah seorang wanita muda yang tampak segar. Dia berjalan sangat dekat dengan Yin Tianzong dan sepertinya sedang memberitahunya sesuatu. Ada apa dengan saudara Tianzong? Sepertinya tidak ada yang istimewa dari wanita itu selain penampilannya. Mengapa dia menempel pada Yin Tianzong seperti rubah betina? Ada sesuatu dengan mereka. Bab 787. Hong Dali tahu cara memikat wanita. Kakak Tianzong, kau sudah di sini. Hong Dali tersenyum dan menyapa Yin Tianzong. Siapa wanita cantik ini? Yin Tianzong benar-benar berhubungan baik dengan Hong Dali. Dia menghabiskan seharian bermain dengan pedang Heaven Frost yang diberikan Hong Dali kepadanya dan efeknya benar-benar bagus. Ketika dia melihatnya sekarang, dia merasa sangat dekat dengannya dan mendekatinya sambil tertawa. Dia berkata, Dali, sudah berapa lama kamu di sini? Aku baru saja tiba dan hanya menonton orang banyak. Ngomong-ngomong, saudara Tianzong, Hong Dali menyeringai dan bertanya pada Yin Tianzong, siapa wanita cantik ini? Jujur saja, Yin Tianzong tidak akan membawa seorang wanita ke sini begitu saja. Dilihat dari sikap wanita itu terhadapnya, mereka tidak terlihat seperti sedang menjalin hubungan asmara. Aneh sekali. Di mana Yin Tianzong menemukan gadis kecil cantik ini? Orang-orang menyukai gosip sejak zaman dahulu. Begitu mendengar pertanyaan Hong Dali, telinga Tang Muxin menjadi waspada, menunggu jawaban Yin Tianzong. Bangsawan kehormatan lainnya dipenuhi dengan rasa iri, cemburu, dan benci. Mereka bekerja sangat keras dan bahkan tidak berani bernapas terlalu keras di depan bangsawan galaksi. Namun, Hong Dali si anak yang hilang beruntung. Dia berbicara begitu santai kepada Tuhan mereka. Surga tidak adil. Tidak apa-apa. Yin Tianzong mengabaikan fakta bahwa ini adalah area yang diperuntukkan bagi bangsawan kehormatan dan dengan duduk di sini, dia merendahkan dirinya. Dia duduk dan berkata sambil tersenyum, namanya Heloise dan dia ingin ikut serta dalam Sing, Milky Way, dia di sini untuk memintaku mendukungnya. Hong Dali memperhatikan Heloise dengan saksama. Rambutnya berwarna keemasan yang jatuh ke bahunya dalam bentuk ikal bergelombang besar. Setiap helai dan helaian rambutnya seksi dan memikat. Bulu matanya tebal, matanya menggoda, dan telinganya ramping dan seksi. Dia sangat mempesona dan menawan. Selendang kuning muda menonjolkan tubuhnya yang sempurna, dan dadanya yang besar sangat indah. Semua itu dan sepasang sepatu bot tinggi berwarna putih bahkan membuat Hong Dali mengakui bahwa wanita ini benar-benar sangat cantik. Menurut penilaian sistem, pesonanya setidaknya harus 101. Dia akan berpartisipasi dalam Sing Milky Way. Dia akan menjadi pesaing Li Nianwei. Dia segera tersenyum dan menyapa, Ayah, Nona Heloise benar-benar cantik, Anda juga berpartisipasi dalam Sing Milky Way, tolong jaga kami di masa mendatang. Halo, Tuan Bangsawan. Hong Dali adalah bangsawan kehormatan dan Heloise tidak berani bersikap ceroboh, jadi dia segera menyapanya. Heloise menyapa Yang Mulia. Meskipun dia membungkuk saat menyapa Hong Dali, matanya menyapu area di sekitarnya. Ketika dia melihat Lin Yanwei dan Tang Muxin, dia tertegun sejenak. Setelah itu, dia tampak lebih waspada terhadapnya. Jelas dia mendengar Hong Dali menyebutkan kata, terlalu. Itu berarti salah satu dari kedua wanita ini, yang membuatnya merasa was-was, akan ikut serta dalam kompetisi itu juga. Jika peruntungannya buruk, mereka berdua akan ikut serta. Bahkan jika dia mengabaikan semua faktor lainnya, berdasarkan penampilan mereka saja, mereka pasti akan menjadi pesaing yang kuat. Dia harus berhati-hati. Yin Tianzong kali ini pintar. Dia mendengar apa yang dikatakan Hong Dali dan langsung mengerti. Dia melirik Lin Yanwei dan Tang Muxin sekilas lalu melambaikan tangannya. Kalian harus kembali ke tempat duduk kalian dulu, kita akan bicara setelah pelelangan. Baiklah, baiklah. Heloise awalnya tertegun saat mendengarnya, lalu dia pergi, tampak agak kecewa. Kakak Tianzong, Ketika mendengar nada suara Yin Tianzong, Hong Dali tahu dia mungkin telah melakukan kesalahan. Dia buru-buru berkata, Nona Heloise sepertinya punya masa depan yang cerah, kurasa tidak apa-apa untuk membantunya. Kamu sudah bilang, juga, itu berarti kamu juga punya seseorang yang akan ikut kompetisi, siapa dia? Yin Tianzong melirik Tang Muxin dan Lin Yanwei.
Apakah dia tunanganmu atau Nona Nianwei? Baik Tang Muxin maupun Lin Nianwei memiliki penampilan yang layak untuk panggung. Yin Tianzong memiliki kesan yang sangat mendalam tentang mereka berdua. Oh, ini Suster Nianwei. Hong Dali menyeringai. Namun, yang penting adalah bisa ikut serta, Suster Nianwei suka bernyanyi. Kita tidak butuh bantuan apapun di bawah meja, kalau tidak, tidak ada gunanya ikut serta. Oh, Yin Tianzong ingin membantu, tetapi karena Hong Dali telah mengatakannya seperti ini, tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali mengangguk. Kalau begitu, kita akan membicarakannya di masa mendatang jika dan ketika dibutuhkan. Bernyanyilah, Milky Way tidak hanya membiarkan para peserta saling mengadu keterampilan menyanyi, kemenangan juga bergantung pada popularitas mereka. Menjelang akhir, hampir semua penyanyi akan mencari kami, para aristokrat galaksi, untuk membantu meningkatkan popularitas mereka. Oh, kita akan membicarakannya nanti. Hong Dali tidak mempermasalahkannya. Asalkan Suster Nianwei bersenang-senang, tidak apa-apa. Seperti itulah Hong Dali. Dia sama sekali tidak peduli dengan peringkat. Selain itu, dengan kemampuan Lin Nianwei, dia tidak akan kesulitan melewati 1 atau 2 ronde, bahkan mungkin dia bisa menjadi yang pertama. Hong Dali memiliki banyak lagu klasik dari bumi di kepalanya. Tidak akan sulit untuk menggunakan 1 atau 2 lagu itu untuk kompetisi. Lin Nianwei dan Tang Muxin sangat khawatir tentang Hong Dali. Sekarang Hong Dali jelas-jelas sangat peduli tentang kesejahteraan mereka, ada pandangan berbeda di mata mereka ketika mereka menatapnya. Jelas terlihat ketika wanita memandang pria secara berbeda. Tianyi, yang berada di samping mereka, memanfaatkan kesempatan ini untuk menyela. Saudara Dali, kedua wanita ini cantik sekali, bagaimana Anda bisa berhubungan dengan mereka? Bisakah Anda mengajari seorang saudara? Saya merasa saya cukup tampan dan berbakat, tetapi dalam hal mendekati gadis, saya sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan saudara Dali. Mengapa lagi orang yang pandai bicara manis populer di mana-mana? Tianyi biasanya sombong dan lalim, tetapi dia sangat pandai mempermainkan orang-orang yang dia anggap lebih baik dari dirinya. Hanya dengan beberapa patah kata, dia berhasil membuat Yin Tianzong bahagia, dia memperlakukan Hong Dali seperti saudaranya sendiri. Seseorang berkata bahwa saudaranya baik, jadi dia seharusnya bahagia untuknya juga, bukan? Yin Tianzong menepuk bahu Tianyi. Nak, kau hebat, penglihatanmu tajam, jika ada yang perlu kau bantu, beritahu aku, kakak Tianzong akan melindungimu. Setelah mengatakan ini, dia menatap Hong Dali, matanya berbinar. Kakak, ceritakan juga padaku agar aku juga bisa menjadi seorang Casanova. Melihat mereka berhubungan baik, para bangsawan kehormatan di sekitarnya berpikir, sial, bahkan menyanjung Hong Dali membuat Lord Tianzong begitu bahagia. Apakah dunia akan segera kiamat? Terlalu mengerikan, bukan? Seseorang berpikir, apa hebatnya Hong Dali, mengapa Lord Tianzong sangat menyukainya? Lord Tianzong seharusnya tidak menyukai pria. Jelas, dia hanya berani memikirkannya tetapi tidak mengatakannya. Dia masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Tang Muxin dan Lin Nianwei saling memandang, bertanya kepada Hong Dali tentang cara mendekati wanita sama seperti meminta sapi untuk menikmati alunan piano. Hong Dali tahu cara mendekati wanita. Ini saat yang tepat untuk melontarkan omong kosong. Karena dia akan melakukannya, dia harus membuatnya seaneh mungkin. Hong Dali tidak berbasa-basi. Dia langsung memulai. Mendekati wanita adalah seni. Tang Muxin cemberut. Si idiot ini ingin mengajari orang-orang cara mendekati wanita, dia sendiri tidak tahu bagaimana melakukannya. Ngomong-ngomong, kecenderungan Hong Dali untuk merusak suasana selalu menjadi duri dalam hati Tang Muxin. Dia benar-benar tidak romantis. Lin Nianwei menyembunyikan senyumnya. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan Tuan Muda, hehe. Jika ada yang membanggakan diri, pasti ada yang berperan sebagai pendukung. Posisi itu diambil dengan sempurna oleh Tianyi. Benar, itu seni. Kalau begitu, Saudara Dali, tolong beritahu kami, jika kita memilih wanita berdasarkan status kita, itu tidak dianggap keterampilan khusus, kan? Itu sudah pasti. Hong Dali mulai bicara. Ketika harus mendekati wanita, kamu harus memperhatikan mantra 7 kata, ini adalah 7 poin penting, kamu harus berani. 1. Dibaca sebagai danda yang berarti berani, terdiri dari 2 kata dan yang berarti nyali danda yang berarti besar, hati-hati. 2. Dibaca sebagai sin si yang berarti hati-hati, terdiri dari 2 kata sin yang berarti hati dan si yang berarti baik dan kurang ajar. 3. Dibaca sebagai lian pi hou yang berarti kurang ajar, terdiri dari 3 kata lian yang berarti wajah atau penampilan, pi yang berarti kulit, dan hou yang berarti tebal. Tidak salah lagi. Semua bangsawan kehormatan berpikir, berani, hati-hati, dan kurang ajar, itu hanya 3 poin, kan? Mengapa disebut 7 poin krusial? Tang Muxin menatapnya. Orang bodoh ini benar-benar bisa mengarang cerita. Kata-kata Hong Dali telah menggelitik minat semua orang. Dalam sekejap, telinga semua orang menjadi lebih tajam dan mereka menunggu untuk mendengar apa 7 kata itu. 7 poin utama.
Hong Dali berkata, berani, hati-hati, dan kurang ajar, di permukaan. Sepertinya kamu harus berani, hati-hati, dan kurang ajar, kan? Jika itu yang kamu pikirkan, maka kamu salah, sangat salah. Tianyi berkata dengan heran, bukankah itu arti kalimat itu? Ying Tianzong menyeret bangkunya ke arah Hong Dali. Cepat ceritakan pada saudaramu. Siapa yang tidak ingin mendengarkan seni merayu gadis? Bahkan Tang Muxin dan Lin Yanwei pun penasaran. Hong Dai tersenyum dan berkata, ini sebenarnya 7 poin, kita harus mulai dari awal, berani terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama adalah keberanian, semua pepatah tentang keberanian dan kesetiaan semuanya merujuk kembali ke hal yang sama. Menurutmu apa itu? Artinya, jika kamu ingin mendapatkan wanita, kamu harus berani, kamu tidak boleh terpaku begitu bertemu wanita cantik, tidak akan berhasil jika kamu bahkan tidak berani mengobrol dengannya. Jika Anda mengajaknya ngobrol, peluang keberhasilan Anda adalah 50%, jika tidak, peluangnya 0, jadi, jika Anda ingin mendekati wanita, penting untuk bersikap berani. Sial, Hong Dali benar-benar bisa berbicara banyak hanya berdasarkan satu kata. Semua orang berpikir, Hong Dali ini benar-benar sangat kuat, dia penuh omong kosong. Terlepas dari apa yang mereka pikirkan, semua orang tetap harus mengakui bahwa apa yang dikatakannya memang masuk akal. Semua bangsawan kehormatan dulunya adalah rakyat jelata. Sebelum mereka menjadi bangsawan kehormatan, ada kalanya mereka ingin mendekati gadis-gadis tetapi tidak berani berbicara dengan mereka, jadi mereka tidak berhasil. Poin ini benar. Itu masuk akal. Yin Tianzong mengangguk. Itu poin yang bagus. Tianyi bergegas untuk menjilat. Kakak Dali memang hebat. Tang Muxin tercengang. Orang bodoh besar ini benar-benar pandai bicara omong kosong. Lin Yanwei berpikir, Tuan muda benar-benar hebat, dia bisa menipu orang tanpa mempedulikan topiknya. Awal dari segala sesuatu adalah yang terpenting. Anda harus menarik perhatian orang, lalu sisanya mudah. Hong Dali berkata, untuk bagian selanjutnya, besar itu adalah hal terpenting dalam 7 poin krusial. Hehe. Dia tertawa cabul dan mulai bergerak di antara kedua kakinya. Awalnya mereka tidak mengerti apa maksudnya, tapi mereka segera mengerti. Tang Muxin tersipu malu dan menelan ludah. Bajingan. Wajah Lin Yanwei juga memerah. Dia memegang Tang Muxin, menutup mulutnya dan tersenyum. Bab 788. Bahaya besar. Oh, mengerti. Yin Tianzong awalnya bingung, tetapi dia segera mengerti. Dia tersenyum penuh pengertian, senyum yang dikenal semua orang. Ini masuk akal, sangat masuk akal, Saudara Dali. Apa yang kamu katakan itu sederhana, kasar, dan efektif. Jika benda itu seperti tusuk gigi, tidak peduli seberapa berbakatnya kamu, itu tidak berguna. Hahaha. Semua bangsawan kehormatan menunduk melihat selangkangan mereka. Beberapa wajah tampak memerah, lalu merasa bersalah. Orang-orang ini gelisah di tempat duduk mereka, semua orang mengerti alasannya. Wahaha. Saudara Dali hebat sekali, poin kedua ini masuk akal. Tianyi langsung mengacungkan jempol. Hormat. Mu Huaqing penuh kekaguman. Hong Dali benar-benar bisa melontarkan omong kosong, tetapi dia menyukainya. Poin ketiga, hati ini berarti jika kamu ingin merayu seorang wanita, kamu harus bersikap penuh perhatian. Hong Dali menyeringai. Kamu harus mengerti kapan dia sedang dalam suasana hati yang baik dan memberikan perhatian ekstra padanya pada saat itu. Benar, jika dia sedang dalam suasana hati yang buruk, kamu harus menenangkannya. Benar, jika kamu berhasil melakukan keduanya, apakah kamu masih perlu khawatir tidak akan memenangkan hatinya? Ya. Yin Tianzong mengangguk dengan penuh semangat. Ini masuk akal, aku tidak pandai melakukan ini. Aku tidak bisa memahami suasana hati seorang wanita, aku harus lebih memperhatikannya di masa depan. Hong Dali melanjutkan, kata, baik, ini adalah poin keempat, artinya penuh perhatian. Anda harus mengingat ulang tahun pihak lain dan apa yang mereka suka atau tidak suka. Hal-hal seperti ini sangat penting, misalnya, jika wanita itu suka makan makanan manis tetapi Anda bersikeras dia makan makanan pedas, dia benci makanan asam tetapi Anda bersikeras memakannya, itu sama saja mencari masalah, ini sangat penting. Mengerti? Yin Tianzong mengangguk dengan penuh semangat. Penuhi keinginan mereka, Ayah, Saudara Dali, kata-katamu telah mencerahkanku. Kakak Dali memang punya banyak cara. Tianyi terus mengacungkan jempol. Tidak heran kakak Dali selalu punya teman-teman yang cantik, kalau aku seorang wanita, aku juga akan menyukaimu. Omong kosong. Tang Muxin mendengus. Kenapa aku tidak melihatnya memperlakukanku seperti itu biasanya? Lin Yanwei menghiburnya. Sebenarnya, ada banyak hal yang Tuan Muda ingat dan lakukan yang tidak dia bicarakan, Tuan Muda melakukannya dengan cukup baik untuk hal ini. Kakak Yanwei, kamu selalu memihaknya. Tang Muxin merasa tidak adil bagi Lin Yanwei. Aku tidak melihat dia mengingat hal-hal tentangmu. Tuan Muda. Ekspresi Lin Yanwei lembut. Dia berkata,
Saya tahu Tuan Muda baik kepada saya tahu semua yang dia lakukan untuk saya. Saat mereka berdua saling berbisik, Hong Dali beralih ke poin kelima. Wajah, ini sederhana, rasa hormat. Saat bertemu orang di luar, mereka memanggilmu kakak. Saat melihatmu, mereka harus membungkuk dan memanggilmu kakak besar atau tuan. Ini membuat para wanita merasa bahwa pergi keluar denganmu adalah suatu kehormatan. Dia merasa dihormati dan merasa aman. Dengan begitu, dia secara alami akan suka pergi keluar denganmu. Kalau tidak, jika kamu tidak dihormati kemanapun kamu pergi, bagaimana kamu akan mendapatkan wanita? Ini menyentuh hati semua orang. Siapa saja orang-orang di sini? Mereka adalah bangsawan. Yin Tianzong adalah bangsawan galaksi sejati dan sisanya adalah bangsawan kehormatan. Mereka pasti dihormati oleh orang-orang dimanapun mereka berada. Dihormati di mana-mana. Oleh karena itu, meskipun Hong Dali seharusnya berbicara tentang mantra 7 kata untuk mendekati wanita, dia sebenarnya sedang menyanjung semua orang. Yin Tianzong tertawa dan menyisir rambutnya ke belakang. Iya, kata-kata Dali telah memenangkan hatiku. Memenangkan hatiku, ini artinya, benar, kemanapun seseorang pergi, ia harus dihormati. Tanpa rasa hormat, bagaimana ia akan mendapatkan wanita? Ia mungkin hanya menjadi kura-kura. Saat berbicara, Yin Tianzong menatap bangsawan kehormatan lainnya. Lain kali, saat kalian bertemu denganku, bersikaplah sedikit lebih santai. Kalau tidak, jika kalian tidak berhasil mendapatkan gadis kalian karena aku akan merasa bersalah, oke? Ini seperti diberi konsesi besar. Para bangsawan kehormatan sangat gembira. Banyak yang langsung menjuluki Hong Dali sebagai pakar cinta. Beberapa bahkan diam-diam bersumpah untuk mengirim Hong Dali tanda terima kasih saat penilaian kemajuan selesai. Hong Dali melanjutkan, kulit, ini adalah poin ketiga terpenting saat mendekati wanita. Semua orang bertanya, seberapa penting hal ini? Kulit, mengacu pada kulit yang kuat, itu berarti menjadi kuat dan kokoh. Hong Dali terus mengarang cerita. Ada pepatah yang mengatakan cinta lebih kuat ketika ada lebih banyak rintangan, jadi kamu harus mencintai dengan gigih, setiap orang harus menyadari bahwa untuk mencintai, mereka tidak boleh takut akan rasa sakit. Jika kamu ingin mendekati wanita, kamu tidak boleh menyerah begitu saja setelah menemui kemunduran. Pikirkanlah, wanita itu sensitif dan mereka memiliki fluktuasi emosional yang besar. Seringkali, mereka tidak benar-benar marah ketika mereka mengatakan bahwa mereka marah. Mereka hanya berpura-pura marah sehingga kamu dapat menenangkannya dan memberinya rasa aman. Pada saat ini, jika kamu takut, bagaimana perasaan wanita itu? Benar. Semua orang mengangguk serempak. Itu masuk akal. Jujur saja, Hong Dali sangat berbakat. Tanpa banyak usaha, ia berhasil menarik perhatian semua orang dan memanipulasi emosi mereka. Tidak heran ia dikenal sebagai saudara Dali yang tak terkalahkan. Tuan Muda Dali menciptakan keajaiban. Percayalah pada Tuan Muda dan Anda akan dapat menemukan seorang istri. Yin Tianzong tercengang. Dali, di mana kamu belajar semua ini? Kamu tak terkalahkan. Pada saat ini, semua orang bertanya serempak, bagaimana dengan kata terakhir, tebal? Hong Dali tertawa dan berkata, tebal itu mudah, uangmu harus cukup tebal, uang adalah nyali para pahlawan. Jika punya uang, kamu bisa menggoda orang di seluruh dunia. Jika tidak, akan sulit untuk bertemu bahkan selangkah pun. Kamu tidak harus cukup kaya untuk melawan suatu negara, tetapi kamu harus murah hati. Tidak baik jika kamu pelit. Ketika kamu makan malam dengan seorang wanita, kamu harus bisa membayarnya dan mengatur transportasi. Kamu tidak mungkin memintanya untuk pergi ke Belanda dan membayar bagiannya sendiri dari makan malam, kan? Jadi, tebal berarti kamu harus murah hati. Tidak akan berhasil jika kamu mengkritik hampir semua hal. Para aristokrat galaksi dan aristokrat kehormatan sama-sama orang kaya. Begitu mereka mendengar apa yang dikatakan Hong Dali, mereka tiba-tiba merasa percaya diri. Mereka mengangguk. Itulah keuntungan yang mereka inginkan saat mendekati wanita. Tang Muxin melirik Lin Yanwei. Hong Dali terlalu pandai mengarang cerita. Haha, dia berhasil mengelabui mereka semua. Hebat. Tang Muxin berkata, ngomong-ngomong, Dali sebenarnya cukup gagah saat menggertak orang. Lin Yanwei berkata, Tuan Muda memang sangat berbakat, hehe. Di sisi lain, area bangsawan galaksi. Pertama, ada sekelompok orang yang dengan senang hati menipu Hong Dali. Hong Dali tampaknya tidak keberatan dan membeli semua yang ditawarkan. Kemudian, dia menyebabkan keributan besar. Kali ini, semua orang menjadi penasaran. Jujur saja, Hong Dali punya bakat. Kemanapun dia pergi, dia selalu menjadi pusat perhatian semua orang. Tidak mudah untuk melakukan itu. Jiang Qiansui memberi instruksi kepada penjaga. Pergi lagi dan lihat apa yang terjadi di sana, mengapa ada keributan besar. Semua aristokrat galaksi menunggu dengan penuh harap, meskipun status mereka meningkat, mereka juga penasaran dan kepo. Tak lama kemudian, penjaga itu kembali. Kali ini, keringatnya bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Tuan Muda Dali menjelaskan banyak hal kepada orang-orang lagi. Salah satu aristokrat galaksi bertanya dengan rasa ingin tahu,
apa yang sedang dibicarakan Hong Dali, ceritakan kepada kami apa yang sedang terjadi. Begini. Penjaga itu menceritakan kisah itu kepada semua orang sambil menyeka keringat di dahinya. Pertama, Tuan Muda Tianyi bertanya kepada Tuan Muda Dali apakah dia punya kiat untuk mendekati wanita. Dia melirik Jiang Qiansui dan dia mengangguk hampir tak terlihat. Tidak perlu menahan diri. Karena itu, penjaga itu melanjutkan, Tuan Muda Tianyi bertanya apakah ada trik untuk mendekati wanita karena kedua wanita yang bersama Tuan Muda Dali sangat cantik, jadi Tuan Muda Dali mulai memberitahu mereka tentang mantra 7 kata untuk mendekati wanita. Mantra 7 kata untuk mendekati wanita. Judulnya saja sudah terdengar canggih dan berkelas. Mengapa semua bangsawan galaksi ada di sini? Membeli permata atribut langka hanyalah alasan kedua. Mereka benar-benar ada di sini untuk Jiang Qiansui. Sekarang setelah mereka mendengar ada cara rahasia untuk berhasil mendapatkan gadis, mereka harus mendengarkan dengan saksama. Semua orang bertanya serempak, apa mantra 7 kata untuk mendekati wanita? Begini. Situasi itu membuat penjaga itu semakin berkeringat. Tuan Muda Dali merangkum arti kata-kata tebal, besar, hati, halus, wajah, kulit, dan tebal. Penjaga itu segera mengulangi apa yang dikatakan Hong Dali. Ketika dia selesai menceritakan 7 poin itu, para aristokrat galaksi tampak seperti telah menemukan harta karun. Mereka semua mengangguk dengan penuh semangat. Itu suatu keharusan, tentu saja, Hong Dali benar-benar sangat berbakat. Mereka semua mengalihkan pandangan ke Jiang Qiansui, sudah jelas Jiang Qiansui akan menjadi target percobaan pertama mereka. Hong Dali. Di bawah tatapan penuh nafsu dari kawanan serigala, Jiang Qiansui tidak bisa lagi tetap tenang. Ketika pelelangan selesai, aku berjanji tidak akan membunuhmu. Berani, besar, berhati lembut, rupawan, berwajah, berkulit tebal. Li Tianxing mengulang kata-kata itu 2 kali dalam hati, lalu menatap Hong Dali dengan sorot mata yang makin serius. Bahaya. Dia merasakan bahaya besar. Hong Dali benar-benar ahli. Tanpa memperhitungkan statusnya, fakta bahwa ia mampu mengatakan hal-hal seperti itu, serta kecepatannya menjadi pusat perhatian, membuat Li Tianxing, yang selalu menjalani kehidupan yang istimewa, menjadi gelisah. Memang benar bahwa bangsawan galaksi tidak diperbolehkan menikah dengan orang di luar ras mereka, tetapi ada pengecualian untuk semuanya. Ada beberapa kasus ketika wanita bangsawan galaksi jatuh cinta dengan pria dari ras lain. Sikap Jiang Qiansui saat ini menunjukkan bahwa, meskipun dia tidak mencintai Hong Dali, dia lebih dekat dengannya daripada dengan orang lain. Jika dia benar-benar jatuh cinta padanya, itu tidak boleh terjadi. Apapun yang terjadi. Li Tianxing berpikir dalam hati, tidak, Hong Dali tidak boleh diizinkan mendekati Qiansui lagi. Hong Dali mungkin anak yang boros, tetapi lidahnya fasih, wanita lemah terhadap orang yang suka bicara manis. Jiang Qiansui mungkin bukan salah satu dari mereka, tetapi aku harus mengambil tindakan pencegahan untuk berjaga-jaga, aku harus menurunkan kesombongan Hong Dali. Ya, jika aku melakukannya terlalu jelas, Qiansui mungkin keberatan, tetapi... Dia memikirkannya dengan tenang dan teringat wanita yang dibawa Tianzong. Dia memanggil penjaga dan memberikan beberapa instruksi dengan suara pelan, lalu penjaga itu pergi. Penjaga itu baru saja pergi ketika Yin Tianzong berjalan dari area bangsawan kehormatan dan melihat Li Tianxing. Dia langsung berkata, dan berbalik untuk menghindarinya sambil bergumam pelan, apa yang membawa es batu besar ke sini? Tidak heran di sini sangat dingin. Bab 789. Pemborosan besar-besaran. Li Tianxing menatap Yin Tianzong dan berkata dengan dingin, sudah bertahun-tahun aku tidak melihatmu, kau masih saja tidak berguna, bergaul dengan Hong Dali yang boros, sungguh memalukan bagi bangsawan galaksi. Ada apa dengan saudaraku Dali? Yin Tianzong mendengus. Aku bersedia dan aku senang saat kita bersama, tidak bisakah aku melakukan itu? Itulah sebabnya aku bilang kau tidak berguna. Li Tianxing bahkan tidak mau repot-repot menatapnya. Kau tidak punya motivasi untuk berkembang, sejujurnya, aku tidak mau repot-repot berbicara denganmu, memalukan. Seseorang yang sel-selnya sesempurna milikku tidak akan mau repot-repot menghiburmu. Yin Tianzong cemberut dengan nada meremehkan. Itu hanya batu jiwa, apa masalahnya, aku tidak peduli. Kaulah yang tidak mampu. Li Tianxing mendengus dan berhenti berbicara. Saat itu, pelelangan akan segera dimulai. Kerumunan orang terdiam. Berikutnya adalah melihat barang bagus apa saja yang tersedia. Orang-orang yang datang semuanya sangat kuat. Hanya aristokrat galaksi yang datang dari semua lapisan masyarakat. Ada lebih dari 10 aristokrat galaksi yang hadir. Tak perlu dikatakan, ketika permata atribut kelas atas yang dikabarkan muncul, pasti akan ada persaingan yang kuat. Lampu di aula tiba-tiba redup, menandakan pelelangan akan segera dimulai. Bisik-bisik dan diskusi di aula segera mereda. Dan segera, panggung tiba-tiba menjadi cerah, dan pelelangan dimulai. Juru lelang yang berjalan ke peron adalah goblin berkulit hijau dengan tinggi sekitar 1,2 hingga 1,3 meter.
Goblin adalah ras yang sangat aneh. Mereka adalah ras yang sensitif terhadap angka. Karakteristik terbesar Goblin adalah mereka mampu menjadi juru lelang yang sangat berkualitas tanpa pelatihan apapun, tentu saja merupakan pilihan yang bijaksana untuk menjadikan Goblin sebagai juru lelang. Hadirin sekalian, Goblin berdiri di tengah panggung dan melihat sekeliling aula dengan matanya yang setipis kacang. Dia dengan elegan membetulkan dasi kupu-kupu hitamnya dan tersenyum. Saya juru lelang untuk lelang ini, Riga Vickers, Gold Coin, waktu adalah uang. Teman-teman, saya tidak akan membuat kalian menunggu lebih lama lagi, mari kita mulai lelang dengan barang pertama kita. Melihat pelelangan akan segera dimulai, Tang Muxin berbisik kepada Hong Dali, "Dali, bagaimana rencanamu kali ini?" "Gampang," jawab Hong Dali dengan bingung. "Tawar saja apapun yang kamu incar, perlu kamu tanyakan." Tang Muxin berpikir sejenak dan bertanya, apakah sebaiknya yang sederhana atau yang menonjol?" Ini adalah pertanyaan penting, ini secara langsung memengaruhi jumlah barang yang akan mereka beli. Jika kau tidak menyukainya, maka bersikaplah rendah hati. Hong Dali terkekeh. Jika kau menyukainya, jadilah orang yang menonjol. Baiklah, itu sama saja dengan tidak mengatakan apapun. Di peron, Goblin Riga Vickers, Gold Coin menunduk sebentar dan bertepuk tangan. Kemudian, seorang pelayan membawakan barang pertama. Lelang di Galaxy Alliance Center sangat berbeda dari lelang di bumi. Barang-barang yang dilelang sebagian besar adalah harta karun aneh yang ditemukan oleh para tentara bayaran yang sering pergi ke alam semesta untuk menjelajahi berbagai planet atau peralatan yang dapat meningkatkan kekuatan para prajurit. Barang pertama yang dilelang adalah rumput kecil berwarna merah menyala. Rumput itu tingginya sekitar 1 kaki dan memiliki 4 buah bulat kecil. Juru lelang Riga Vickers, Gold Coin berkata, "Ini adalah tanaman ajaib, rumput batu merah, buahnya dapat meningkatkan kelincahan seorang prajurit secara permanen sebanyak 1 buah. Dan kita dapat melihat ada 4 buah di rumput ini. Teman-teman terkasih, semua orang harus tahu bahwa rumput batu merah yang khas hanya dapat menghasilkan 2 buah paling banyak, dan yang ini sebenarnya memiliki 4 buah. Rumput batu merah yang sempurna seperti itu sangat langka, harga awalnya adalah $80.000 Galaxy, semua orang boleh mulai menawar. Rumput batu merah hanya menghasilkan 1 buah setiap 4 tahun. Rumput ini dapat meningkatkan kelincahan seorang prajurit secara permanen sebanyak 1 buah. Harga pasaran untuk barang semacam itu sekitar $20.000 Galaxy. Meskipun jarang ditemukan, barang ini masih tersedia untuk dijual. Oleh karena itu, ketika juru lelang Riga Vickers, Gold Coin menetapkan harga awal $80.000 Galaxy, meskipun harganya tidak terlalu mahal atau terlalu murah, harga akhirnya mungkin sangat berbeda. Orang-orang di bawah panggung mulai menawar. 85.000, 90.000, 95.000. Pada saat ini, Tang Muxin bertanya pada Hong Dali secara diam-diam, "Dali, apakah kamu ingin membeli ini?" Hong Dali menyentuh dagunya. "Ayo kita beli dan bersenang-senang, lagi pula, tidak buruk juga memiliki sesuatu yang meningkatkan atribut secara permanen." Karena itu, dia dengan tegas mengangkat dayungnya. 500.000. 500.000. Riga Vickers, Gold Coin menatap dengan mata terbuka lebar dan berteriak. "Tuan yang mulia ini menawarkan 500.000, ada yang ingin menawar harga yang lebih tinggi." Semua orang menggelengkan kepala. Tianyi mengingatkan Hong Dali. "Kakak Dali, ini sepertinya hal yang cukup bagus, 1 buah meningkatkan 1 poin atribut, namun, efeknya baru terasa saat Anda mengonsumsinya untuk pertama kali, oleh karena itu, harganya selalu cukup rendah, tidak perlu menawarkan harga setinggi itu." "Biasa saja." Hong Dali mendengus. "Menurutku itu cukup cantik." "Cantik sekali." Tianyi tercengang. Para bangsawan kehormatan lainnya pun tercengang. Rumput batu merah ini, harga aslinya hanya sekitar 150.000. Alasan mengapa harganya begitu tinggi adalah karena ia memiliki 4 buah. Barang langka harganya mahal. Namun, si pemboros ini. Hong Dali menambahkan, "Tanamlah di luar rumah saat kami mendapatkannya, tanaman ini terlihat cukup bagus sebagai tanaman pot." Menawarkan 500.000 sekaligus, hanya untuk menanamnya di luar rumah. Alam semesta ini terlalu besar, ada berbagai macam orang. Satu orang berkata, "Pasti ada yang salah dengan Hong Dali ini, bahkan jika dia tidak kekurangan uang, 500.000 untuk ini." Orang lain berkata, "Saya benar-benar telah memperluas perspektif saya tentang dunia, perbandingan itu menjijikkan." Orang ketiga berkata dengan iri dan cemburu, bagaimana dia bisa menjadi bangsawan kehormatan. Tentu saja, Hong Dali tidak peduli bagaimana orang lain mengkritiknya. Setelah membeli rumput batu merah, Hong Dali tidak peduli lagi melihat barang apa yang akan dilelang selanjutnya. Dia tidak kekurangan perlengkapan maupun permata atribut. Dan tidak ada yang menarik perhatiannya. Pada saat itu, dia tiba-tiba teringat pada bangsawan kehormatan yang berlarian untuk menjual segala macam bisnis kepadanya. Dia bertanya dengan lembut kepada Ling Xiaoyi, "Oh benar, Xiaoyi, apa yang kita beli kemarin?"
Ini adalah bisnis yang layak. Ling Xiaoyi segera melaporkan. Satu pabrik pesawat ruang angkasa seharga 6,7 juta dolar galaksi, nilai sebenarnya sekitar 7 juta, 3 hotel seharga total 5,4 juta, satu dojo seharga 3,5 juta, beberapa rumah seharga total 9,6 juta. Ling Xiaoyi memperkenalkan sekitar 10 industri berbeda sekaligus. Harga tertinggi sekitar 10 juta, terendah sekitar 3 hingga 4 juta. Meskipun harganya tidak terlalu tinggi, jumlahnya banyak. Meskipun mereka berbicara dengan pelan, orang-orang di sekitar mereka kurang lebih dapat mendengar percakapan mereka. Mereka saling memandang dan tertawa pada saat yang sama. Hong Dali telah membeli semua bisnis mereka yang merugi. Meskipun dengan cara mencicil, bagaimanapun juga, dia adalah seorang penarik tali. Jika dia tidak mampu membayar di masa mendatang, masih ada galaksi aristokrat yang mendukungnya. Tujuan mereka hanyalah untuk menyingkirkan bisnis-bisnis yang seperti tumor itu sehingga kinerja mereka tidak akan terpengaruh selama penilaian kemajuan. Hong Dali sedikit terkejut. Ia terkejut dengan keuntungannya. Ya, aku hanya membeli beberapa toko untuk bersenang-senang, tetapi aku benar-benar mendapatkan banyak barang bagus. Aku hanya khawatir harus mulai dari mana, tetapi mereka semua mengirim bisnis mereka langsung ke rumahku. Itu sungguh mengejutkan. Niat Hong Dali adalah untuk menghabiskan waktu dan bersenang-senang. Namun, dia tidak menyangka para bangsawan kehormatan akan terpancing begitu cepat. Bagaimanapun, dia baru saja tiba. Tidak mudah untuk memiliki begitu banyak kontak. Dia tidak tahu harus mulai dari mana untuk banyak hal. Dengan kata lain, dia punya uang tetapi tidak punya tempat untuk dibelanjakan. Dia tidak mengenal banyak orang dan tidak mudah untuk berbisnis. Siapa yang mengira bahwa ia mendapat kesempatan melalui toko-toko yang dibelinya dengan cara menghambur-hamburkan uang. Dengan bisnis-bisnis ini, selain menyelesaikan misi yang diberikan oleh sistem, ia dapat melihat bisnis mana yang akan berguna saat ia punya waktu. Hong Dali menyeringai sambil berpikir. Aku akan bermain-main dengan bisnis yang lebih berguna dan menyingkirkan yang tidak berguna. Bangsawan kehormatan ini cukup pintar untuk mengirim diri mereka sendiri ke depan pintu rumahku. Haha. Itu benar-benar hasil yang besar. Dengan ini, ada kesenangan yang bisa didapat. Haha. Hong Dali sangat puas dengan kemajuan yang dicapai saat ini. Para bangsawan kehormatan itu semua gembira, bagaimana mungkin mereka tidak gembira. Mereka menyingkirkan semua bisnis mereka yang merugi. Pada penilaian kemajuan berikutnya, itu akan memberi mereka beberapa ratus poin. Hong Dali pun senang, orang-orang bodoh ini mengirimkan bisnis mereka kepadanya atas kemauan mereka sendiri. Siapa yang lebih unggul? Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Tang Muxin tertawa terbahak-bahak sampai perutnya sakit. Para elit ini diperankan oleh Hong Dali yang boros. Mereka masih tertawa di sana tanpa tahu apa yang telah mereka hilangkan. Itu terlalu lucu. Di sisi lain, di mana para aristokrat galaksi berada, semua orang memandang Yin Tianzong dan tertawa sambil menepuk paha mereka. Hahaha, Tianzong, anak ajaib yang kau incar ini, hahaha, penglihatan yang bagus, penglihatan yang sangat bagus. Li Tianxing juga tidak bisa menahannya. Hong Dali ini benar-benar terlalu boros, rumput batu merah itu paling-paling bernilai 150.000, dia benar-benar membelinya seharga 500.000, aye, apakah aku bertindak berlebihan dengan orang bodoh seperti lawannya? Jiang Qianshui menundukkan kepalanya. Aku tidak melihat apapun. Tak lama kemudian, beberapa barang pertama terjual. Juru lelang Riga Vickers, Gold Coin mulai memperkenalkan barang berikutnya. Semuanya, saya yakin semua orang akan sangat tertarik dengan barang lelang berikutnya. Ini adalah harta karun yang diterima pusat lelang kami dalam 2 hari pertama. Harta karun ini adalah planet yang sangat indah dan layak huni. Bab 790. Beli bukan yang terbaik, tapi yang termahal. Sambil berbicara, ia bertepuk tangan, dan di bawah cahaya lampu proyeksi holografik, sebuah bintang ditampilkan di alam semesta yang gelap. Itu adalah planet biru yang indah. Di alam semesta yang gelap, planet itu seperti batu safir yang indah. Dalam sekejap, perhatian semua orang tertuju padanya. Riga Vickers, Gold Coin berkata, ini adalah bintang yang tidak berpenghuni, diameter planet ini adalah 36.000 km dan 34% permukaannya adalah tanah. Suhu minimum di kedua kutub adalah minus 60 derajat C. Suhu tertinggi di wilayah Katulistiwa sekitar 40 derajat C. Kisaran suhu tersebut sangat cocok untuk tempat tinggal manusia, terutama karena ada banyak hewan di planet ini. Tentu saja, beberapa di antaranya sangat berbahaya. Planet yang sangat cocok untuk dihuni manusia. Dan yang terpenting, belum ada manusia di planet ini. Anda tidak dapat membeli planet yang sudah dihuni manusia, bahkan jika Anda mencoba menjajahnya, penduduk asli setempat pasti akan menentangnya. Bahkan jika ada perbedaan besar dalam teknologi, tetap saja sangat sulit untuk menaklukkan ras lain. Namun, planet yang tidak berpenghuni berbeda, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan.
Barang bagus seperti itu tiba-tiba membuat semua orang bersemangat, tentu saja, harganya pasti tidak akan murah. Benar saja, juru lelang Riga Vickers, Goldcoin berkata, planet tak berpenghuni, harga awal, $4 juta galaksi, lelang dimulai. 4,5 juta, 5 juta, 5,5 juta. Begitu juru lelang memulai pelelangan, semua orang segera mulai meneriakkan tawaran mereka. Mungkin tidak banyak sumber daya di planet yang tidak berpenghuni. Fakta bahwa planet ini dijual hari ini berarti tidak ada sumber daya yang sangat berharga di planet ini. Bahkan jika ada, sumber daya itu akan diambil oleh penjelajah luar angkasa yang menemukan planet ini. Akan tetapi, orang-orang di sini tidak membeli planet ini untuk sumber daya tersebut. Tujuan mereka yang sebenarnya adalah mengubah planet ini menjadi apapun yang mereka suka, mungkin sebuah kastil, istana, atau tempat peristirahatan. Begitu mereka membeli planet itu, Anda memiliki wilayah yang hanya milik Anda. Anda bisa menjadi raja sungguhan di sana. Sebagai pemiliknya, Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Apa yang bisa lebih menarik dari ini? Dali. Tang Muxin diam-diam menusuk tangan Hong Dali. Planet ini. Ya, ini barang bagus, layak dibeli untuk bersenang-senang. Hong Dali mengusap dagunya dan langsung berseru, 10 juta. 10 juta, teriak Riga Vickers, Goldcoin dengan suara lantang. Bangsawan ini telah menawar 10 juta, apakah saya mendengar tawaran yang lebih tinggi? Penawaran tertinggi sebelumnya hanya 5,5 juta dan dia melonjak menjadi 10 juta dalam satu penawaran. Siapa yang melakukannya seperti itu? Semua orang kurang lebih tahu tentang kebiasaan boros Hong Dali sekarang. Siapa yang sanggup menawar melawan orang boros seperti dia? Dengan satu teriakan itu, Hong Dali mengalahkan 80% orang yang berpikir untuk membeli planet ini. Ide untuk memiliki planet liburan memang menggoda, tetapi tidak dengan harga yang terlalu tinggi. Tentu saja ada orang kaya dan segera ada tawaran balasan. 11 juta. 11 juta, teriak Riga Vickers, Goldcoin. Jumlah yang sangat besar, pastinya jumlah yang sangat besar. Hong Dali sama sekali tidak ragu. Dia mengangkat dayungnya dan berkata, 15 juta. Kerumunan orang bersorak dan mulai berkomentar. Ya Tuhan, anak yang hilang itu menawar 15 juta untuk sebuah planet yang hanya bisa digunakan sebagai rumah liburan. Harga yang sangat tinggi, apakah dia gila? 800.000 untuk tempat seperti itu sudah cukup, tetapi dia menawar dengan harga yang sangat tinggi. Orang yang sebelumnya menawar 12 juta mulai ragu-ragu. Ia tertegun sejenak lalu mengangkat kartunya. 16 juta. 16 juta. Ini. Sebelum orang-orang sempat bereaksi, suara Hong Dali terdengar lagi. Bulatkan menjadi 20 juta. Sial. Dia malah membulatkannya. Semua orang menoleh ke arah Hong Dali, 20 juta untuk planet liburan, dia jelas punya terlalu banyak uang dan tidak punya tempat untuk menghabiskannya. Perlu dipahami bahwa di Bima Sakti, hanya apa yang ada di planet super biru perak di pusat aliansi galaksi yang mahal. Itu karena miliaran dan triliunan orang berkumpul di sini, dan itu setara dengan tempat paling eksklusif di ibu kota bumi. Bagaimana dengan bintang tak berpenghuni yang hanya cocok untuk berlibur? Paling-paling setara dengan daerah pegunungan terpencil. Di planet super biru perak, 20 juta tidak dapat membeli tanah sebanyak itu. Planet tak berpenghuni seperti ini sulit ditemukan tetapi tidak terlalu langka. Harga pasarnya 7 atau 8 juta, dan yang lebih kecil dapat dibeli seharga 1 atau 2 juta. Hong Dali melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. 20 juta, 20 juta. Juru lelang Riga Vickers, Goldcoin berteriak dengan penuh semangat. Bangsawan ini telah menawar 20 juta, apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Ada yang lebih tinggi. 20 juta. Siapa yang masih berani melawan Hong Dali? Jika dia tiba-tiba menyerah, orang itu akan mengalami kerugian besar. Jadi, seluruh aula benar-benar hening. Tidak seorang pun berani mengucapkan sepatah kata pun. Ketika palu pelelangan Riga Vickers, Goldcoin jatuh, para penonton langsung mulai berbicara. 20 juta, dia benar-benar menghabiskan 20 juta untuk ini, bahkan jika dia punya uang, dia tidak perlu menghabiskannya seperti ini, 20 juta, dari mana dia mendapatkannya? Ya, itu jelas bukan jumlah yang sedikit. Saat semua orang membicarakan masalah ini dengan bersemangat, Jiang Qiansui berpikir dia berjanji akan memberikan sesuatu kepada Hong Dali. Hong Dali menghabiskan 20 juta untuk membeli ini, apakah dia punya cukup uang? Lupakan saja. Jiang Qiansui akhirnya memutuskan untuk membayar Hong Dali. Hanya 20 juta, itu bukan jumlah yang besar, aku akan memberinya ini jika dia menyukainya. Karena dia sudah memutuskan, yang perlu dia lakukan hanyalah melakukan pembayaran ketika pelelangan selesai. Ngomong-ngomong, Jiang Qiansui mampu membayar 20 juta. Mungkin itu bukan jumlah yang kecil bagi orang lain, tetapi bagi para aristokrat galaksi, itu bukan jumlah yang besar. Bagaimanapun, uang sakunya sudah cukup untuk itu. Di sisi lain,
Ketika tawaran untuk planet tak berpenghuni itu berhasil dimenangkan, Tianyi berbisik, "Saudara Dali, mengapa kamu membeli ini, 20 juta, itu terlalu mahal." Hong Dali sama sekali tidak merasa bahwa itu mahal. Ia mengusap hidungnya, merasa sangat puas. "Jika kita punya hewan di masa depan, kita bisa memeliharanya di planet ini, hehehe." "Hewan?" seru Tianyi terkejut. "Kau menghabiskan 20 juta untuk membeli planet tak berpenghuni demi memelihara hewan?" "Ah, tidak juga." Hong Dali menjelaskan dengan lugas, "Beberapa orang bisa tetap tinggal di sana. Ya, ibu dan ayah bisa pensiun di planet tak berpenghuni ini di masa depan. Orang tuanya telah bekerja keras sepanjang hidup mereka dan seharusnya punya waktu untuk beristirahat dan bersantai. Ketika saatnya tiba, ia akan memelihara beberapa naga dan burung phoenix, mungkin juga beberapa kura-kura raksasa dan cumi-cumi, membangun istana dan menyalakan listrik serta jaringan virtual galaksi. Bukankah tempat ini akan sangat indah?" Tentu saja, bagi Hong Dali, ini adalah uang yang digunakan dengan baik, tetapi yang lain jelas tidak berpikir demikian. Hong Dali si pemboros bukanlah orang kaya biasa, dia sangat pandai menghambur-hamburkan uang. Lain kali, kalau ada yang tidak kamu inginkan, jual saja padanya, dia pasti akan mengambilnya, hahaha, dia benar-benar orang yang baik. Ya, saya punya beberapa bisnis yang tidak menghasilkan keuntungan, saya harus menjualnya secepatnya. Mereka terhibur dengan kejenakaan Hong Dali yang boros. Tentu saja, Hong Dali tidak keberatan sama sekali, sebagai orang yang sangat boros, ia tidak membeli barang terbaik, ia membeli barang termahal. Hong Dali merasa sangat puas karena berhasil membeli 2 barang di pelelangan itu. Berikutnya adalah barang yang paling dinanti-nantikan dalam pelelangan ini, batu permata dengan atribut terbaik. Dalam keadaan normal, permata dengan atribut plus 10 akan bernilai sekitar 600.000. Namun, permata dengan atribut lebih dari plus 11 dijual dengan harga jauh lebih mahal. Bagaimanapun, permata yang menambahkan 10 poin atau kurang adalah yang digunakan orang biasa. Namun, siapakah orang-orang di sini? Mereka semua adalah bangsawan. Ada 10 aristokrat galaksi sejati dan sekelompok besar aristokrat kehormatan. Biasanya Anda tidak akan menemukan permata bermutu tinggi seperti itu dalam beberapa bulan, terutama saat menara ujian dibuka. Siapa yang tidak ingin meningkatkan atribut mereka dan memenangkan lebih banyak level di menara ujian? Itulah sebabnya permata bermutu tinggi ini sangat berharga sekarang. Anda dapat menyematkan 3 permata pada senjata. Saya yakin semua orang pasti sudah mendengar tentang item berikutnya yang akan dilelang. Juru lelang Riga Vickers, Gold Coin berteriak dengan suara yang menggetarkan, "Ini adalah jenis permata yang sangat menarik, permata dengan atribut, dan kami memiliki 3 permata dengan atribut ini untuk dilelang hari ini. Barang pertama adalah permata dengan strength plus 1-3. Seketika seorang petugas mendekat sambil membawa piring kayu yang dilapisi kain merah. Juru lelang Riga Vickers, Gold Coin menarik kain merah itu dengan satu gerakan dan memperlihatkan permata strength di dalamnya. Riga Vickers berteriak, "Permata strength plus 1-3 kelas atas, harga awal $1 juta galaksi. Ini benar-benar barang bermutu tinggi." Para bangsawan segera mulai menawar. 1,2 juta. 1,5 juta. Hong Dali tidak menahan diri. Dia berteriak, 3 juta. Seluruh aula tiba-tiba menjadi sunyi. Si anak hilang itu benar-benar menawar 3 juta untuk permata seperti ini. Apakah dia punya terlalu banyak uang? Namun, sejujurnya, permata super kelas atas ini memang bernilai 3 juta. Lagi pula, strength plus 1-3 akan meningkatkan kekuatan sebesar 13% di Tower of Trials. Apa maksudnya? Seseorang yang terjebak di level 20 bisa mencapai level 21 dengan beberapa poin atribut itu. Jika Anda terjebak di level 21, Anda bisa mencapai level 22. Atribut bertambah hingga menjadi jumlah yang signifikan. Selama Anda memiliki banyak atribut, Anda pasti memiliki keunggulan di dalam. Hong Dali menaikkan harga permata itu hingga 3 juta hanya dalam 1 kali penawaran. Sebagian yang lain berniat untuk berhenti saat itu juga, tetapi ketika mereka melihat permata dengan atribut super kelas atas itu, mereka tidak tega melepaskannya, jadi mereka terus menawar. 3,2 juta, 3,4 juta. Hong Dali bermaksud untuk melanjutkan penawaran, tetapi Tang Muxin menendangnya dengan keras. "Dasar bodoh, kamu tidak perlu mencoba menara ujian, mengapa kamu menghabiskan begitu banyak uang untuk ini? Xin Xin, aku mencintaimu. Hanya dengan melihat atributnya saja, saya tahu ini salah satu atribut saya." Semua teriakan tadi hanya untuk menambah bahan bakar ke dalam api. Hong Dali berseru kaget, "Ah, kalau kamu tidak menyebutkannya, aku pasti sudah lupa, aku hanya berpikir permata ini sangat cantik." Bangsawan kehormatan lainnya. Anak yang hilang itu hanya ingin mengacaukan segalanya, sial. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu,
Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.